年我斗气全失，完。Bab 601. Ziying bingung, Nan Erming bingung, Jenny mengerutkan kening seolah mengingat sesuatu, dan patriark keluarga Yao menghela nafas kaget dan menggelengkan kepalanya. Alam pencerahan ilahi. Saya tidak menyangka anak ini bisa memasuki alam pencerahan ilahi di usia yang begitu muda. Patriark Yao, apakah kamu yakin dia telah memasuki alam pencerahan? Mata Zenny berbinar lagi dan lagi. Orang tua itu tidak bisa salah membacanya, itu memang ranah pencerahan. Situasi ini tidak dapat diprediksi, dan lelaki tua itu hanya masuk sekali dalam hidupnya, dan itu hanya 3 detik, tetapi dia telah melewati 7 detik kali ini, dan masa depannya tidak terbatas. Permisi, Patriark Yao, apa itu alam pencerahan? Nan Erming melipat tinjunya dan bertanya pada Patriark Yao. Kami mengolah Douqi, apakah Anda tahu dari mana sumber Douqi berasal? Patriark keluarga Yao mengulurkan jari-jarinya ke langit dan kemudian menunjuk ke tanah, dan kemudian berkata, Douqi berasal dari surga dan bumi dan kembali ke langit dan bumi. Mengolah Douqi adalah kekuatan mengolah sumber langit dan bumi. Mereka yang bodoh mengembangkan kekuatan mereka, dan mereka yang bijaksana mengembangkan esensi mereka. Oleh karena itu, mereka yang memiliki bakat luar biasa selalu dapat lebih dekat dengan asal-usul langit dan bumi, dan dapat lebih memahami penggunaan asal-usul pertempuran Qi. Oleh karena itu, pada tingkat yang sama, kecuali benda asing, kekuatan tempur mereka memiliki kedalaman langit dan bumi. Perbedaannya, ada sedikit kecemburuan di mata patriark klan obat, dan apa yang disebut alam pencerahan adalah alam asal. Pada saat ini, peserta akan menghilangkan kabut yang diselimuti asal dan bersentuhan dengan sumber Qi pertempuran paling murni. Aturan operasi, meskipun kekuatan tempur mungkin tidak meningkat terlalu banyak untuk sementara waktu, tapi itu akan sangat membantu di masa depan. Jadi, Cao Cao mendapat berkah dari kemalangan. Ziying memandang Xiaoyan yang sedang kesurupan, ekspresinya yang semula muram disorot dengan kegembiraan. Apa itu berkah terselubung? Sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul dari ilusi, berdiri di depan Ziying dengan ekspresi sedikit bingung, seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi, kesedihan di wajahnya masih belum berkurang. Meskipun sangat disayangkan tentang leluhur, Ziying masih ingin memberi selamat kepada Xiao Cao karena telah memasuki alam pencerahan. Alam pencerahan, apa itu? Xiaoyan menggosok dahinya, tampak terjaga dan tidak merespon. Ziying mengucapkan kata-kata patriark keluarga Yao dengan kekaguman, berpikir bahwa Xiaoyan pasti akan senang karena ini, tapi Xiaoyan mengerutkan kening lebih dan lebih dalam, dan berkata, apa yang harus diberi selamat untuk ini? Saya juga memilikinya sebelumnya. Pengalaman serupa, dan saya tidak merasakan apa-apa. Anda memiliki pencerahan, yang berbeda dari Shenwu. Pencerahan adalah ketika Anda tiba-tiba menemukan sesuatu atau membuat terobosan baru di ranah Anda sendiri, sedangkan Shenwu adalah pencerahan asal mula pertempuran Qi. Ini seperti bangun dari mimpi, tetapi Anda sendiri saya tidak tahu bahwa Anda bermimpi, dan saya tidak dapat mengingat semua yang terjadi dalam mimpi itu, tetapi semua ini telah tercetak dalam garis keturunan Anda, dan ini adalah hal paling misterius tentang kekuatan sumber, kepala obat menjelaskan. Kalau begitu bolehkah saya bertanya kepada Patriark Yao, yang mengendalikan satu sisi dunia, dan sepertinya saya adalah penguasa di sisi dunia ini. Apakah ini kekuatan sumber atau kendali semangat juang sampai batas tertentu? Xiaoyan memikirkan, Qing Qionghan-nya. Itu cara menafsirkan kekuatan sumbernya. Mengapa kamu melakukannya? Patriark klan obat memandang Xiaoyan dengan tak percaya, dan bertanya dengan heran. Ini sedikit kontrol, jadi tidak elegan, jawab Xiaoyan ringan. Menyebut Qing Qionghan, Xiaoyan menyadari bahwa pemahamannya di area ini seperti pencerahan tiba-tiba, dan tampaknya telah memasuki tingkat kontrol yang lebih dalam. Mungkinkah ini adalah kredit dari alam pencerahan?
Sudah berapa tahun Anda menjadi Kaisar Dou, namun Anda benar-benar telah menyentuh ambang asal Dou Qi dan memasuki alam pencerahan. Ini terlalu mesum. Kepala klan obat membuka mulutnya lebar-lebar, dan tangannya memegang tongkat kayu tidak bisa menahannya. Sedikit gemetar, menatap Xiaoyan seperti melihat binatang suci kuno. Bab 602. Tidak heran Xiaoyan dapat bertarung dengan mudah. Tidak heran bahwa lusinan Kaisar Pertempuran Bintang 4 atau 5 bukanlah lawan Xiaoyan. Patriark keluarga Yao menggelengkan kepalanya dan menambahkan, langit benar-benar tidak buruk bagimu, para leluhur, tidak dapat dibangkitkan. Pukulanmu telah membuat masa depanmu, dan itu dapat dianggap sebagai semacam kompensasi untukmu. Mendengarkan kata-kata Patriark klan kedokteran, dan merasakan kekuatan jiwa di lautan kesadaran jiwa, meskipun tidak ada perubahan kuantitatif, tetapi kualitasnya tampaknya telah banyak berubah. Xiaoyan dapat mengkonfirmasi bahwa jika dia bertemu Dou di puncak bintang 5 lagi, dia juga akan memiliki kekuatan perang. Namun, dibandingkan dengan kebangkitan leluhur Xiao Xuan, ini bukan apa-apa. Memikirkan tidak bisa membangkitkan leluhur Xiao Xuan, kegembiraan Xiaoyan yang meningkat langsung menghilang di hatinya, dan ketidakberdayaan yang mendalam datang ke hatinya. Matanya yang damai menjadi seperti genangan air yang tergenang, tanpa emosi sedikit pun, dia melambaikan tangannya dengan lemah. Saat dia terhuyung-huyung dan berbalik, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, apa gunanya? Jika Anda tidak dapat menggantikan kelahiran kembali para leluhur, apa gunanya pencerahan ilahi ini? Dibandingkan dengan kasih sayang, semuanya seperti awan mengambang, seperti awan mengambang. Demi cinta, bahkan mimpi pencerahan dunia pun bisa dikorbankan. Putra ini memiliki potensi dan kepribadian seperti itu, saya mungkin bisa bertaruh pada orang tua ini. Kegilaan Xiaoyan yang tampaknya benar-benar menyentuh hati Patriark klan kedokteran, dan mata Patriark klan kedokteran menjadi semakin cerah, dan dia membuat keputusan dengan tegas di benaknya. Xiaoyan, tolong berhenti, bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan lagi? Patriark Yao, tolong katakan sesuatu. Xiaoyan berhenti, berbalik, dan menatap Patriark Yao dengan heran. Meskipun nadanya ringan, dia tidak bisa menyembunyikan kesedihan yang mendalam di dalamnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Patriark keluarga Yao menghela nafas lega, dan menanyakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan situasi saat ini. Dari siapa kamu belajar di benua Doudi ketika memurnikan obat? Mendengar ini, Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti mengapa Patriark klan kedokteran membuat pernyataan seperti itu. Apa hubungannya ini dengan permintaan obatnya? Tetapi Jenny tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ada senyum tercengang yang langka di wajahnya, dan bertanya, mungkinkah Patriark Yao menyukai bakat? Wawasan Nona Zenny ke dalam hati orang sama kuatnya dengan rumor. Kepala keluarga Yao menyipitkan matanya dan menatap Zenny. Wajahnya sedikit memerah, dan dia batuk beberapa kali untuk menutupinya, menunggu dengan penuh harap jawaban Xiaoyan. Keterampilan pemurnian obat Patriark tidak terduga dan terkenal. Mereka yang datang ke sini karena reputasinya dan ingin mewarisi mantelnya dapat mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat melewati ambang batas. Xiao Shao mungkin juga memikirkannya dengan hati-hati. Zenny mengambil beberapa napas dalam-dalam. Udara segar tiba-tiba terasa sedikit hangat di angin musim gugur tahun ini. Patriark klan kedokteran adalah pria besar yang akan menggoyangkan kakinya ketika dia menginjakkan kakinya di dunia kedokteran. Apakah dia melawan kekuatan Qi atau di bidang pemurnian obat? Dia ingin menerima Xiaoyan sebagai muridnya. Ini benar-benar tidak terduga. Oleh karena itu, meskipun saya tidak begitu mengerti mengapa Patriark klan kedokteran membuat permintaan ini pada saat ini, itu adalah hal yang bagus. Jika bukan karena sesuatu yang tidak biasa, Zenny akan setuju atas nama Xiaoyan. Mau menerimaku sebagai murid. Xiaoyan tercengang, dan setelah Jenny diingatkan, dia juga mengerti, senyum masam melayang di sudut mulutnya.
Bab 603. Awalnya, ini adalah acara yang hebat dan memuaskan, tetapi untuk Xiao Yan saat ini, itu hanyalah awan tipis. Saya tidak peduli seberapa tinggi keterampilan alkimia saya tidak dapat membalas kebaikan leluhur saya kepada saya. Xiao Yan berterima kasih kepada patriark atas cintanya. Apa? Ditolak tanpa berpikir. Zhen Ni tercengang sejenak, Nan Erming dan Ziying juga bodoh. Ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang, dan ditolak oleh Xiao Yan seperti ini. Patriark klan obat juga menatap kosong ke arah Xiao Yan. Dia awalnya berpikir bahwa dia menyatakan niatnya untuk menerima Xiao Yan sebagai muridnya. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa Xiao Yan akan segera setuju, dia tidak akan pernah ditolak. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa keterampilan pemurnian obatnya juga terkenal di seluruh dunia, tetapi dia tidak pernah mengharapkan itu. Xiao Yan benar-benar menolak tanpa memberikan wajah apapun, dan dia sangat lugas. Wajahnya langsung berubah, sungguh luar biasa. Namun, terlepas dari kemarahan di hatinya, dia sangat enggan untuk menanggung Xiao Yan, dan menatap Xiao Yan yang berbalik dan pergi lagi, tetapi dia ragu-ragu. Sudah berakhir, ini jelas merupakan kesempatan yang terlewatkan. Nan Erming dan Ziying menyaksikan langkah kaki Xiao Yan berangsur-angsur surut, jantung mereka berdebar kencang. Lupakan saja, lelaki tua itu akan mengambil wajahnya hari ini. Sulit untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi pria yang sangat baik. Itu saja. Patriark klan obat berlama-lama di benaknya, melihat bahwa Xiao Yan akan segera melakukannya, menghilang dari pandangan, dan tidak pernah lagi tidak dapat menahan diri, dan tanpa merawat wajah, dia berteriak, "Xiao Yan, tidakkah kamu benar-benar memikirkannya lagi? Ini banyak hubungannya dengan membangkitkan leluhurmu." Apa? Xiao Yan, yang seperti hantu pengembara, gelisah, sosoknya meleleh ke angin, dan langsung mengeras di depan patriark klan kedokteran. Mata hitam pekat itu meledak menjadi kecemerlangan yang mencengangkan, menatap klan kedokteran. Patriark dan berkata, "Saya menyembah Anda sebagai guru. Apakah Anda yakin dapat menyelamatkan leluhur saya? Anak baik, leluhurmu seberat gunung Tai, dan orang tuaku sangat tidak berharga." Reaksi Xiao Yan membuat kepala klan Yao meniup janggutnya dan menatap dengan marah, dan setelah beberapa lama dia menahan amarahnya dan berkata dengan bangga, "Apakah kamu pernah mendengarnya? Pil kelanjutan jiwa penentang surga?" "Tidak," Xiao Yan menjawab singkat. Patriark klan obat hampir tersedak. Jari-jarinya yang kering tidak tahu apakah dia marah atau bersemangat. Dia menunjuk Xiao Yan dengan gemetar dan berkata, "Kamu belum pernah mendengar tentang pil penentang jiwa yang menentang surga. Bagaimana kabarmu? Itu mungkin." "Sungguh tidak." Xiao Yan mengintensifkan nada suaranya dan menjawab dengan jujur. Kepala klan obat memutar matanya dengan marah dan hampir pingsan. "Berapa banyak apoteker Anda, dan Anda tidak tahu apa-apa tentang dunia kedokteran?" Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan, yang sangat terkenal, bahkan belum pernah mendengar tentang pil penentang jiwa penentang surga yang hampir semua apoteker tahu. Kemajuannya mencengangkan, jadi pasti ada kelalaian dalam memurnikan obat, jadi saya tidak pernah peduli dengan dunia pemurnian. Alam Xiao rendah, tapi dia hanya peringkat ke-6 kaisar. Xiao Yan menjawab dengan jujur. "Apa? Kaisar kelas 6? Anakmu sudah menjadi alkemis kaisar kelas 6. Kepala klan obat merasa bahwa hatinya tidak tahan. Berapa tahun anak ini datang ke benua Dodi? Alkimia telah mencapai peringkat ke-6 kaisar. Ini benar-benar menumbangkan pemikiran kepala klan obat. Dibandingkan dengan Xiao Yan, mereka yang disebut jenius di dunia pemurnian obat semua bisa menemukan sepotong tahu untuk dibunuh. Saya telah menerima murid ini, haha." Patriark klan obat bereaksi dan menari dengan gembira seolah-olah dia telah mengambil harta yang tiada taranya. Bab 604. Namun, mengapa dia sudah menjadi apoteker pemurnian kaisar kelas 6, dan mengapa dia belum pernah mendengar tentang pil penentang jiwa yang menentang surga yang begitu terkenal?
Sayangnya, tampaknya magang ini semua fokus pada kultivasi, dan dia harus melakukan penyesuaian di masa depan. Sebelum Xiaoyan magang, Patriark klan kedokteran sudah menganggap Xiaoyan sebagai muridnya, dan dia sangat penyayang. Melihat Patriark klan obat yang perilakunya agak tidak biasa, Xiaoyan mengerutkan kening erat. Pada saat ini, dia dalam kekacauan. Mendengar lelaki tua itu berputar-putar untuk waktu yang lama tanpa membicarakan topik itu, dia sudah sangat tidak sabar. Jika bukan karena kata-kata Patriark klan obat tadi, aku takut dia akan pergi. Zenny, yang berada di samping, mendengar nama familiar dari pil penentang jiwa yang menentang surga, matanya berkilat kaget, dan setelah memeriksa pikirannya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, berani bertanya pada Patriark Yao, kamu sedang berbicara tentang zaman kuno. Pil kelanjutan jiwa penentang surga yang disempurnakan oleh seorang senior klan kedokteran sebelum malapetaka. Tepat. Mendengar kata-kata itu, Patriark klan kedokteran membelai janggutnya dengan tangan kanannya, dan ekspresi bangga muncul di wajahnya. Aku tidak menyangka pil ini. Aku selalu berpikir bahwa pil ini hanya ada dalam legenda. Xiao Shao, terima kasih atas kebaikan besar dari Patriark Yao. Zenny sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu, dan sudut mulutnya mengangkat busur bahagia. Xiaoyan kembali menatap Jenny dengan bingung, matanya penuh kebingungan dan kebingungan. Zenny menghela nafas tak percaya, dan menjelaskan seolah mengingat, sebelum bencana di zaman kuno, klan kedokteran menghasilkan seorang jenius dalam pemurnian obat, yang dikabarkan telah mencapai puncak benua Dodi. Di alam, dirinya sendiri pil obat yang dibuat terkenal di daratan, di antaranya pil anti langit dan penerus jiwa ini adalah yang paling terkenal. Setelah pil ini dilepaskan, sulit untuk mati bahkan jika dilepaskan, jadi pil ini juga dikenal sebagai kemarahan Pluto dan penebusan malaikat. Hanya saja setelah bencana di zaman kuno, dikatakan bahwa pil ini, termasuk resep obat, musnah di dunia. Saya tidak ingin muncul kembali di keluarga obat. Ini benar-benar memuaskan. Zenny berkata dengan sedikit terkejut. Nona Zenny benar-benar berpengetahuan luas, dan dia tahu seluk-beluk pil ini dengan sangat rinci. Patriark klan obat tidak bisa membantu menunjukkan sentuhan kekaguman, sayang sekali resepnya belum diturunkan, dan lelaki tua itu hanya memiliki 3 pil di tangan. Sisa dari pil penentang jiwa yang menentang surga adalah salah satu harta klan kedokteran kita. Dan bahkan lelaki tua ini membutuhkan alasan yang terdengar tinggi untuk menggunakan pil ini, jika tidak, akan sulit untuk menjelaskannya kepada para tetua klan kedokteran. Patriark klan obat menghela nafas, tetapi matanya terus menatap Xiaoyan, dan artinya jelas demi Anda, Patriark klan obat saya yang bermartabat bahkan mengeluarkan harta klan obat. Anda harus bersemangat, kan? Tidak heran Patriark Yao ingin menerima Xiaoyan sebagai muridnya. Ternyata ada alasannya. Patriark Yao benar-benar bermaksud baik. Zenny ada di sini untuk berterima kasih, kata Zenny sambil tersenyum, tapi nada suaranya tiba-tiba berubah. Namun, dia membayar dengan harga ini, tampaknya tidak rugi bagi klan Yao untuk memiliki Xiaoyan sebagai murid. Patriark keluarga Yao dan Zenny bertukar pandang dan tersenyum penuh pengertian, tanpa mengatakan apapun. Xiaoyan terkejut di sisinya. Tidak heran Zantua mengatakan itu adalah metode rahasia. Zantua seharusnya tidak tahu bahwa akan ada pil obat siap pakai yang diturunkan dan resepnya belum diturunkan. Tanpa diduga, Patriark klan kedokteran bersedia mengambil salah satu dari 3 pil obat yang menentang surga yang tersisa di dunia untuk dirinya sendiri. Xiaoyan buru-buru melangkah maju dan mengepalkan tinjunya. Xiaoyan ingin menyembah Patriark sebagai guru, dan berharap Patriark Yao tidak akan menyukainya. Hahaha, keinginan itu telah terpenuhi, dan Patriark klan kedokteran cukup senang. Tidak mudah menerima Xiaoyan sebagai murid. Melihat Xiaoyan, dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Bab 605. Ngomong-ngomong, Xiaoyan,
kamu belum menjawab keterampilan alkimia orang tua itu. Apakah kamu magang di benua Doudi? Aku tidak ingin berbagi muridmu dengan orang lain. Meskipun benua Doudi tidak menetapkan satu guru dan salah satu murid, sebagai patriark klan kedokteran, dia tidak ingin menjadi Tuan Xiaoyan dengan generasi yang biasa-biasa saja. Dia harus menanyakan pertanyaan ini terlebih dahulu, jika tidak ada tempat untuk meletakkan wajah tua ini. Selama proses pemurnian obat, Xiaoyan memiliki total 2 guru, satu di benua asli dan yang lainnya di benua Doudi. Xiaoyan menjawab dengan hormat, guru benua Doudi misterius, jadi Xiaoyan tidak bisa mengungkapkannya identitasnya, tapi Xiaoyan berani menjamin bahwa dia tidak akan pernah mempermalukan Patriark Yao, harap yakinlah dalam hal ini. Hah, orang yang misterius. Patriark klan kedokteran sedikit tidak senang. Tapi setelah dipikir-pikir, ada begitu banyak orang luar biasa di dunia. Jika Anda bisa melatih murid seperti Xiaoyan, ranah pengobatan tidak boleh terlalu rendah. Selain itu, mendengarkan nada Xiaoyan, sepertinya Anda tidak harus rendah diri, sehingga Anda bisa melakukannya. Patriark klan obat mengangguk sedikit, yah, itu sangat bagus. Ngomong-ngomong, di mana gurumu di daratan asli sekarang? Patriark klan kedokteran menjadi tenang dan bertanya lagi dengan santai. Xiaoyan tertegun sejenak, mengingat Yao Lao, matanya sedikit lembab, dan dia mengepalkan tinjunya dan menjawab, guru generasi muda ini masih di benua asli, dan diperkirakan dia akan segera menerobos Kaisar Dou. Oh, kamu belum menembus Kaisar Dou. Tampaknya Xiaoyan, kamu lebih baik daripada yang biru. Namun, melihatmu, apakah kamu sangat merindukan guru itu? Dia bertanya dengan penuh minat. Guru dan aku sangat mencintai, seperti ayah dan anak. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa guru telah membangun kembali Xiaoyan. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak melewatkannya? Hati Xiaoyan dipenuhi dengan emosi yang hangat. Benar saja, dia adalah orang baik yang tahu bagaimana cara bersyukur. Xiaoyan, siapa nama gurumu? Patriark klan kedokteran bertanya lagi, berpikir bahwa jika guru tercinta ini muncul di masa depan, dia akan mencoba yang terbaik untuk mengurus satu atau dua pihak untuk menghiburnya terhadap hadiah pendidikan Xiaoyan. Ini kebetulan, guru saya memiliki nama keluarga yang sama dengan Patriark Yao, dan ras yang dia miliki di daratan asli juga disebut klan Yao. Tampaknya Xiaoyan dan klan Yao sangat ditakdirkan, jawab Xiaoyan, dengan senyum ringan. Benua asli. Orang-orang dari klan kedokteran. Ketika Patriark klan kedokteran mendengar ini, ada sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Dengan kilatan penerimaan, sebuah buku kuning pucat muncul di tangannya. Di sampul buku itu tertulis 4 karakter, silsilah klan kedokteran. Kepala klan kedokteran membalik bagian belakang buku ke atas, membuka halaman terakhir, dan melihatnya baris demi baris, wajahnya menjadi semakin seru. Aku tidak percaya bahwa seorang pria kecil yang baru saja menembus Doudi untuk waktu yang lama benar-benar dapat melatih apoteker bintang 4 dengan kekuatan jiwa puncak kaisar. Meskipun tidak masalah setelah datang ke Kaisar Dou, benua masih harus mengandalkan fondasi sebelumnya untuk meletakkan fondasi yang kuat. Tampaknya gurumu memiliki sedikit kemampuan dan visi. Patriark klan kedokteran menyaksikan dan menghela nafas, tetapi meninggalkan Xiaoyan dan yang lainnya ke samping. Xiaoyan bingung dengan kerumunan, dan ketika dia mengikuti mata Patriark klan kedokteran, kulitnya tiba-tiba berubah, dan tingkat kegembiraannya tidak kurang dari wajah lama Patriark klan kedokteran. Saya melihat bahwa silsilah keluarga obat memiliki kata debu obat yang mengesankan, tetapi warnanya agak redup, dan kilaunya menjulang. Bab 606. Ini. Xiaoyan menunjuk ke nama Yao Lao, dadanya terus-menerus naik turun, mungkinkah guru itu juga anggota keluarga Yao di daratan Doudi? Begitu kata-kata ini keluar, bahkan Zenni, Nan Erming, Ziying dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut,
mereka tidak menyangka Xiao Yan memiliki hubungan yang begitu erat dengan keluarga Yao. Tetapi patriark keluarga Yao sepertinya tidak mendengar kata-kata Xiao Yan, dan menatap kosong ke arah Xiao Yan untuk waktu yang lama, tampak sedikit terkejut dan sedikit kecewa, dan setelah memikirkannya sebentar, wajahnya menjadi bahagia. Xiao Yan, apa yang kamu katakan? Baru pada saat inilah dia bertanya. Tangan kirinya meraih ujung pakaiannya dengan gugup. Xiao Yan menunjuk nama Yao Lao dengan tangan kanannya, dan ada sedikit kebingungan di matanya. Ketika kamu datang ke benua Dodi, apakah seseorang dari klan Xiao pergi untuk menyambutmu? Kepala klan Yao malah bertanya. Xiao Yan mengangguk. Benua Dodi adalah tempat tertinggi di benua di bawahnya, dan itu juga dapat dianggap sebagai markas. Cabang-cabang dari berbagai klan tersebar di setiap benua. Setelah menerobos Dodi, Anda akan datang ke Dodi. Di benua asal-usul akarnya. Kepala klan obat melanjutkan, namun, klan yang berbeda memiliki cara yang berbeda untuk merasakan cabang. Banyak ras hanya memiliki orang cabang yang menerobos Kaisar Do Kaisar. Hal ini ditunjukkan dalam silsilah, dan klan obat saya adalah klan besar kuno, dan metode induksi terbukti dengan sendirinya. Ada fitur unik. Selama anggota klan dipromosikan menjadi doseng, mereka dapat ditampilkan dalam silsilah, tetapi warnanya sedikit lebih gelap, hanya ketika nama Dodi akan cerah, dan keluarga Yao saya akan mengirim seseorang untuk menjemput mereka. Begitulah. Xiao Yan tiba-tiba sadar, sementara Zenni dan yang lainnya hanya mengangguk setuju. Ah, kalian semua tahu itu. Melihat Zenni, Ziying, dan yang lainnya tentu saja menunjukkan ekspresi mereka, Xiao Yan tanpa daya menyadari bahwa dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang akal sehat. Ini, kecuali untuk kultivasi, dia tidak peduli tentang hal lain sama sekali. Mulut kecil Zenni cemberut dengan senyum tipis, dan tersenyum pada patriark klan obat yang alisnya terangkat pada sudut yang luar biasa. Aku tahu. Patriark klan obat mengingat kejadian sebelumnya dan merasakan hal yang sama. Xiao Yan merentangkan tangannya, mengangkat bahu tanpa komitmen, dan mengecilkan lehernya dengan marah. Aku tidak bisa memikirkannya, aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Patriark keluarga Yao tidak memperhatikan ekspresi bersemangat Xiao Yan Wang Yao. Dia sedikit mengernyit dan menghela nafas. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi murid cabangku dari keluarga Yao. Tidak mudah bagi orang tua ini untuk menerimamu sebagai murid langsung. Mendengar apa yang dikatakan kepala klan Yao, Xiao Yan yang sudah tidak sabar menunggu Yao tiba-tiba menegang hatinya, dan ekspresi Zenni dan yang lainnya juga sedikit berubah. Jika Xiao Yan tidak bisa menjadi murid dari patriark klan obat, akan sulit untuk mendapatkan pil melanjutkan jiwa yang menentang surga. Tapi tidak apa-apa, aku akan menerimamu sebagai muridku dulu. Ketika gurumu muncul, lelaki tua itu akan memberinya hadiah untuk magangnya, dan kemudian menerimanya sebagai murid. Dengan cara ini, semuanya akan baik-baik saja. Hahaha. Berbicara kepada Xiao Yan, sepertinya dia berbicara pada dirinya sendiri, dan pada akhirnya dia sangat bangga pada dirinya sendiri sehingga dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Pikiran ini membuat Zenni dan yang lainnya berkeringat deras di dahi mereka, dan itu benar-benar berkat patriark klan kedokterannya sehingga dia mendapatkan ide yang begitu cemerlang. Namun, cinta patriark klan Yao untuk Xiao Yan juga membuat Zenni sangat lega. Memiliki hubungan yang begitu dekat dengan klan Yao akan sangat membantu masa depan Xiao Yan. Xiao Yan tidak terlalu memikirkannya. Melihat bahwa patriark klan obat tidak pernah menyebutkan kapan dia akan memberinya pil pembaharuan jiwa penentang surga, keringat cemas mengalir di wajahnya, dan perasaan memohon di mata patriark klan obat menjadi lebih kuat. Oke, nak, aku sangat ingin bertemu denganmu. Ketika kamu memanggil orang tua itu sebagai master, apakah kamu masih khawatir orang tua itu tidak akan membawamu untuk mendapatkan obat? Kepala klan obat mabuk dan melihat bahwa selain ekspresi menyedihkan di wajahnya meminta obat,
Xiao Yan bahkan tidak memiliki kuda sanjungan untuk ide yang begitu bagus. Bab 607. Aku akan dipanggil Shizu sekarang. Setidaknya aku tahu bahwa aku mengenal seorang guru dan meminta pendapat guru itu. Persetan merupakan kehormatan besar baginya untuk menerima Yao Chen sebagai muridnya sebagai orang tua. Selain itu, orang tua itu memintanya untuk magang dengan perintah patriark. Mungkinkah dia tidak bisa dimaafkan? Anda cepat dan panggil, orang tua itu akan membawamu bersamamu. Pergi bekerja, obat ini tidak mudah didapat. Desak kepala keluarga Yao. Meskipun kata-kata patriark klan kedokteran kasar, Xiao Yan harus mengakui bahwa itu sangat masuk akal. Terlebih lagi, begitu Yao Lao menerobos Dodi dan datang ke benua Dodi, jika dia bisa menjadi murid langsung dari patriark klan Yao, masa depannya tidak akan terbatas, yang juga merupakan sesuatu yang senang dilihat oleh Xiao Yan. Xiao Yan tidak lagi menolak, dan membungkuk dengan hormat dan membungkuk. Xiao Yan memberi hormat kepada tuannya, dan saya meminta tuannya untuk memaafkan saya atas ketidakhormatan sebelumnya. Oke, haha. Mengetahui hal ini, Bo Yuntian, seorang murid alkemis kelas 6 yang juga memiliki kekuatan jiwa di puncak kerajaan kaisar, sesepuh klan obat lega. Omong-omong, ada satu hal yang harus saya katakan. Saya harap Anda harus siap secara mental. Melihat situasi keseluruhan telah diselesaikan, patriark klan Yao akhirnya menyadari banyak ketakutan akan pertobatan Xiao Yan, dan sudut mulutnya melayang sentuhan warna sukses. Alasan mengapa masalah ini disembunyikan adalah karena dia khawatir Xiao Yan tidak akan menjadi guru. Sekarang setelah ada hubungan dengan Yao Chen, tidak akan ada banyak perubahan. Selama Xiao Yan tidak salah paham bahwa dia telah menipu dia, patriark klan Yao berpikir begitu. Jika tuannya memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Xiao Yan sedikit bingung, dan ada sedikit kegelisahan di hatinya, dan dia selalu merasa bahwa ada pertanda buruk. Di mata orang luar, itu adalah obat ajaib dari benua Dodi. Itu maha kuasa. Faktanya, ini bukan masalahnya. Pil ini hanya memiliki kemungkinan kebangkitan tertentu. Melihat Xiao Yan, ada jejak kekhawatiran di matanya. Apa? Benar saja, ketika Xiao Yan mendengar ini, kemarahannya naik dari hatinya, dan matanya menjadi lebih dingin saat dia menatap kepala klan Yao. Mengapa kepala suku Yao tidak mengatakan apa-apa sebelumnya? Patriark Yao pasti menyembunyikan sesuatu karena kecintaannya pada bakat, tetapi bagaimanapun juga, bersedia memberinya pil penentang jiwa yang menentang surga sudah cukup untuk membuktikan ketulusan Patriark Yao. Zenni segera memahami kekhawatiran Patriark Yao. Saat dia memikirkannya setelah sedikit mengernyit, dia dengan cepat membujuk. Wanita ini memang berbakat dan cerdas, sangat bijaksana, dan dia bahkan menebak apa yang saya pikirkan. Dari sudut matanya, dia melirik Jenny, dan sedikit kekaguman muncul di mata patriark keluarga Yao. Xiao Yan berkata perlahan, orang tua itu mengaku, saya tidak mengatakan bahwa saya khawatir Anda terlalu impulsif, tetapi saya ingin bertanya kepada Anda, hal ini melawan langit dan takdir menentang kehendak langit, jika ada kemungkinan 100% eliksir, apa kehendak Tuhan? Mengapa Kaisar Do harus khawatir tentang bencana itu? Dua pertanyaan berturut-turut, seperti suara guntur, membuat Xiao Yan terdiam. Ini, Xiao Yan tercengang, kuku yang digenggam erat di telapak tangannya sedikit mengendur, dan setelah sedikit tenang, dia harus mengakui bahwa kata-kata patriark klan obat adalah kebenaran tertinggi. Terlebih lagi, kemarahan Xiao Yan sangat lega karena dia bisa merasakan belas kasihan dari patriark klan obat terhadapnya. Xiao Yan yang memiliki terlalu banyak harapan. Saya juga meminta tuan saya untuk memberitahu saya apa peluang dari pil penentang jiwa yang menentang surga ini. Karena ini adalah pil yang terkenal di benua Dodi, itu tidak boleh terlalu rendah, kan? Hati Xiao Yan sedikit berat ketika dia bangun. Dengan sedikit harapan, dia bertanya kepada patriark klan obat. Nama obat ini bertentangan dengan langit,
dan efeknya secara alami sangat menakjubkan. Kaisar Dou yang meninggal dalam waktu 1 tahun dan yang jiwanya belum rusak akan memiliki 70% kemungkinan kebangkitan, setelah 10 tahun, itu akan menjadi 50%. Dikatakan, ada sedikit kebanggaan dalam suaranya, obat kebangkitan ini hampir tidak pernah terdengar di benua Dodi, apalagi peluang lebih dari 50%. Bagaimana dengan sisa tahun-tahun itu? Xiao Yan, yang jantungnya berdebar kencang, bertanya dengan gugup. Saya belum mencoba ini. Patriark klan obat menggaruk dahinya, dan berkata kepada Xiao Yan dengan sedikit enggan, diperkirakan ada kepastian 20%. 20%. Tidak hanya Xiao Yan, tetapi mereka semua termasuk Zenni sedikit tercengang. Kemungkinan hanya 20% sedikit meleset. Bab 608. Xiao Yan menelan beberapa suap air liur dengan susah payah, suara jakunnya meluncur di angin musim gugur yang sunyi ini sangat pahit, keraguan di matanya berangsur-angsur menebal seperti kabut musim gugur, dan dia bertanya dengan suara rendah yang tak terdengar tanpa menyerah, hanya ada 2 sukses. Apakah ada cara untuk meningkatkan peluang? Yang tertinggi hanya 20%. Bagaimanapun, itu adalah jiwa yang tersisa, dan itu terluka parah. Patriark klan kedokteran menghela nafas dalam-dalam, tidak mampu menanggung dekadensi Xiao Yan, dan menghiburnya, namun, tidak peduli seberapa banyak, itu semua taruhan pada keberuntungan. Bahkan jika itu 10%, jika Anda berhasil, Anda akan berhasil. Bahkan jika Anda memiliki peluang 90%, Anda akan rugi jika gagal. Siklus surga adalah satu dari takdir. Apa yang dikatakan Patriark Yao sangat benar, Xiao Shao tidak perlu terlalu rendah, kamu mungkin juga mencobanya. Para leluhur mengorbankan diri mereka sendiri untuk orang lain, dan kebajikan mereka harus dapat merasakan langit, dan orang-orang yang beruntung memiliki tanda-tanda keberuntungan. Zenni menghibur Xiao Yan dengan lembut. Patriark Yao dan Jenny benar. Xiao Yan bersedia bertaruh. Dia juga percaya bahwa leluhur akan dibangkitkan dalam satu gerakan, dan kemudian menyaksikan kemakmuran keluarga Xiao. Sekarang lebih baik untuk memiliki harapan daripada tidak ada harapan. Xiao Yan juga menemukan jawabannya, dan secara bertahap mengungkapkan ketekunannya. Seperti yang diharapkan dari murid dan cucuku yang baik. Kepala klan obat memuji temperamen Xiao Yan, dan menambahkan, awalnya, obat ini memiliki batas, tetapi lelaki tua itu berpikir bahwa itu tidak berpengaruh padamu. Hah? Semua orang bingung, berpikir bahwa lelaki tua itu, patriark klan kedokteran, terlalu sombong. Dia tidak pernah selesai berbicara tentang apapun. Mungkinkah lelaki tua itu terlalu bertele-tele? Artinya, meskipun obat ini dapat digunakan untuk memperbarui jiwa, itu hanya dapat digunakan untuk melawan Kaisar Dou bintang 8 ke bawah, dan jika orang tua dari klan Xiao menebak dengan benar, tidak boleh ada Dou bintang 8. Kaisar, setelah melirik semua orang yang linglung, mereka melanjutkan, apakah menurut Anda ini agak hambar? Apakah Anda merasa itu sangat tidak sesuai dengan legenda dan sangat kecewa? Semua orang mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi, dan ekspresi mereka benar-benar hilang. Ramuan pertama yang legendaris untuk memperbarui jiwa sebenarnya tidak efektif melawan Kaisar Pertempuran Puncak, yang agak mengejutkan. Haha, ketika lelaki tua itu menjadi patriark, dia berpikir dengan cara yang sama ketika dia pertama kali mengambil pil obat ini. Sama sepertimu. Kepala keluarga obat tertawa, tetapi nama obat ini sombong. Tentu, masuk akal. Pertama-tama, subdivisi Kaisar Dou, 5 bintang adalah 1 garis air, dan 8 bintang adalah garis air lainnya. Ketika Anda mencapai bintang 8 Dodi, Anda akan menjadi pembangkit tenaga listrik sesungguhnya dari benua Dodi, belum lagi merajalela, tetapi Anda juga dapat mendominasi dunia. Kekuatan penghancur orang yang begitu kuat telah melampaui kemampuan pemulihan diri dari surga dan jika kamu bisa kembali dari kematian,
maka benua Doudi telah dihancurkan berkali-kali selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ini adalah bentuk lain dari pembatasan oleh aturan langit dan bumi. Selain itu, obat ini terutama disempurnakan untuk para jenius yang tak tertandingi dalam ras yang tak terhitung jumlahnya. Munculnya para jenius adalah berkah dari setiap ras, tetapi pertumbuhan para jenius tidak dapat dipisahkan dari pelatihan hidup dan mati. Berapa banyak jenius tak tertandingi yang telah meninggal pada jalan pertumbuhan selama berabad-abad, jadi pikirkanlah, apakah obat ini dianggap menantang surga? Ramuan yang menyelamatkan harapan ras secara alami adalah obat melawan langit, belum lagi tidak ada obat untuk kebangkitan di benua Doudi sejak bencana kuno. Obat ini pantas disebut menentang langit. Sebagai seorang apoteker, Xiaoyan secara alami lebih mudah dipahami daripada yang lain. Kebenarannya segera dipahami, tetapi kemudian dia menundukkan kepalanya dan menghela nafas, hanya saja ini terlalu jauh dari Xiaoyan, belum lagi 8 bintang Doudi, nenek moyang Xiaoyan bahkan tidak mencapai Doudi. Apa? Kali ini, giliran kepala obat yang terkejut. Ini semua salahku karena Xiaoyan tidak membuat pernyataan kepada tuannya terlebih dahulu, sehingga tuannya mengira dia adalah anggota klan Xiao di benua Doudi. Xiaoyan tersenyum pahit, leluhur Xiaoyan ingin kebangkitan adalah leluhur di benua asli. Sekarang tidak lebih dari seorang suci yang bertarung. Xiaoyan menjawab dengan jujur. Kepala klan obat tampaknya telah mendengar beberapa rahasia besar, menatap Xiaoyan. Otot-otot di wajahnya tampak kaku selama bertahun-tahun, dan matanya bahkan tidak berkedip, membuat Xiaoyan dan yang lainnya menatap lurus ke dalam hati mereka. Rambut, mungkinkah pil obat ini tidak efektif di bawah Kaisar Dou? Bab 609. Tepat ketika dahi Xiaoyan semakin berkeringat, kepala klan obat tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan, kamu benar-benar orang yang diberkati. Kamu tahu, pil ini adalah yang tertinggi untuk Kaisar Dou. Di sana hanya 70% peluang kebangkitan, tetapi hampir 100% melawan Kaisar Dou. Meskipun leluhur Anda hanya sisa jiwa, lelaki tua ini berani menyimpulkan bahwa setidaknya ada 80% peluang sukses. Benarkah? Xiaoyan sangat gembira, bibirnya bergetar karena kegembiraan. Tentu saja, kamu bahkan tidak memikirkannya, berapa banyak energi yang dibutuhkan antara Dou Sheng dan Kaisar Dou, belum lagi membangkitkan Kaisar Dou, apalagi Dou Sheng kecil. Semua orang menghela napas lega, dan semua kerja keras sepanjang jalan pergi dengan angin. Terima kasih banyak kepada leluhur, Xiaoyan akan selalu mengingat kebaikan dan kebajikan yang besar di dalam hatinya. Xiaoyan membungkuk sampai akhir, dan simpul di hatinya benar-benar terlepas. Menatap ke langit, Xiaoyan merasa bahwa langit berwarna biru dan anginnya dingin, dan bahkan rerumputan yang lemah di bawah kakinya terlihat begitu halus dan indah. Aku sangat senang. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bergegas dan memeluk Nan Erming dengan erat, mereka berdua saling memandang dan tertawa liar. Tuan muda Xiao seharusnya tidak menyesal sekarang. Zenni memegang pipinya di tangannya, dan Ziying diam-diam merasakan kegembiraan Xiaoyan, dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Anak yang malang, tampaknya niat ini telah mencekiknya, dan jarang untuk menyingkirkannya hari ini. Patriark keluarga Yao membelai janggutnya setelah tertegun beberapa saat, dan tidak tahan untuk mengganggu pemandangan ini. Setelah waktu yang lama, Xiaoyan sepertinya terbangun dari mimpi, dia memutar lehernya yang mati rasa dan berkata kepada kepala klan obat yang menunggu, "Maaf, Xiaoyan kehilangan kesabarannya." "Haha, tidak apa-apa. Tapi jangan senang dulu, ada satu hal lagi, yaitu obat ini terlalu kuat untuk Dou Sheng. Aku khawatir leluhurmu tidak tahan," kata keluarga obat ringan. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Persyaratan untuk obat ini benar-benar tidak tinggi. Senyum Xiaoyan segera membeku di sudut mulutnya, dan dia bertanya dengan ragu-ragu dan tidak yakin. Karena kepala klan obat tidak ada hubungannya dengan itu, maka aku pasti sudah mengambil keputusan sejak lama, kan?
Zenny memandang kepala klan kedokteran, mata berair itu sepertinya menangkap sesuatu, tapi itu sedikit ceria. Zenny, lelaki tua ini benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Kepala klan obat tertawa, aku butuh obat mujarab untuk menetralisirnya. Orang tua itu sudah memiliki resep ini di sini. Tapi hanya kekurangan obat rempah. Tuan ditakuti oleh Xiao Yan. Xiao Yan tertegun sejenak sebelum perlahan-lahan kembali sadar. Jika kamu berani bertanya jenis ramuan obat apa itu, Xiao Yan akan segera pergi untuk menemukannya. Nama obat ini mirip dengan Meng Chao, dan karakteristiknya sangat jelas. 3 buahnya terhubung, dan 7 daunnya bersebelahan. Selama Anda melihatnya, Anda bisa mengenalinya secara sekilas. Namun, obat ini tidak mudah ditemukan. Obatnya paling banyak, dan setiap kali orang keluar, obat ini banyak yang dibawa keluar. Hanya saja interval waktu antara pembukaan ilusi ini terlalu lama, jadi tingkat konsumsi obat ini jauh di belakang koleksi, sehingga sangat langka. Sang patriark mengingat sejenak, dan berkata perlahan, dalam beberapa tahun terakhir, karena beberapa perubahan di benua Doudi, ilusi ini telah bereaksi terlebih dahulu, dan diperkirakan akan segera dibuka. Ini hanya keberuntungan Anda bisa masuk dan mengalaminya, lalu pilih apapun yang Anda inginkan. Ambil saja, tidak ada bahaya dalam ilusi ini. Tuan, Anda mengatakannya dengan mudah, seolah-olah Anda baru saja masuk dan keluar. Tempat macam apa itu? Bab 610. Kepala klan obat berkata dengan ekspresi tidak setuju, tempat itu, terus terang, adalah tempat bagi orang-orang kuat untuk mengalami, tetapi itu hanya terbatas pada Doudi bintang 5. Ilusi terbuka, dan bakat muda yang tak terhitung jumlahnya dari benua Doudi mengalir ke dalamnya. Untuk monster, mereka harus menghadapi pembunuhan tanpa akhir satu sama lain. Mereka tumbuh dengan cepat dalam penempaan darah dan api, dan akhirnya bertahan untuk mendapatkan hadiah yang kaya dan tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik puncak di peringkat yang sama. Ini adalah keberadaan ilusi ini, tujuan yang paling penting. Patriark klan kedokteran berbicara dengan tenang, tetapi Xiao Yan sangat senang mendengarnya, bakat muda dari seluruh benua Doudi. Benua Doudi menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok. Ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, ilusi ini bukan lelucon. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat. Saya sudah lama berpikir bahwa kata-kata master tidak dapat diandalkan, tetapi saya tidak pernah berpikir itu akan sangat tidak dapat diandalkan. Dikatakan bahwa ada orang-orang berbakat di negara ini, Xiao Yan tidak tahu banyak tentang berbagai kelompok etnis di benua Doudi, dan dia tidak tahu kekuatan masing-masing kelompok etnis. Selain itu, bertarung sampai mati dengan jenius yang tak terhitung jumlahnya dari semua kelompok etnis di seluruh benua Doudi, dan sedikit kecerobohan dalam jarak dekat, Xiao Yan tidak tahu bagaimana membiarkan dirinya memasuki ilusi berbahaya seperti itu, bagaimana mungkin tuannya bisa melakukannya. Turingan, tampaknya melemparkan kepercayaan diri seperti serigala ke dalam kawanan. Ilusi itu, saya mendengar bahwa orang yang sedikit lebih lemah tidak berbeda dengan dikirim ke kematian. Baik Nan Erming dan Ziying tahu ilusi ini. Ketika ilusi dibuka terakhir kali, mereka hanya memiliki kekuatan tahap bintang 4 akhir, dan mereka tidak berani masuk dan mati. Sekarang mendengarkan patriark klan kedokteran mendorong Xiao Yan untuk menunggu sampai ilusi ini terbuka, telapak tangannya berkeringat. Bahkan jantung Jenny semakin tinggi, dan hampir mengenai tenggorokannya. Dia sangat menyadari betapa berbahayanya ilusi itu. Meskipun dia belum pernah memasukinya, dia masih tahu ilusi ini dengan sangat baik dalam kapasitasnya. Darah dapat dibayangkan dengan jari-jari kaki, bahkan jika dia sekuat Xiao Yan, dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan bertarung melawan para pahlawan tanpa kecelakaan. Terlebih lagi, Xiao Yan tidak perlu khawatir dipromosikan menjadi Kaisar Dou Bintang 5. Dan benar-benar tidak perlu pergi ke alam fantasi itu untuk memperjuangkan hidupnya.
Saya benar-benar tidak tahu apakah ilusi ini buatan manusia atau alami. Ini adalah eksistensi yang menghilangkan jumlah Kaisar Dou. Ziying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dikatakan bahwa itu diatur oleh Dou Xian saat itu. Tidak ada yang tahu asal-usulnya yang sebenarnya, tetapi hanya tahu bahwa itu telah ada sejak bencana kuno. Patriark keluarga Yao mengerutkan kening, tampaknya tidak puas dengan ekspresi beberapa orang, memelototi Xiaoyan, dan mengucapkan sebuah kalimat. Tentu saja aku tidak harus pergi jika aku takut mati. Kemudian dia melanjutkan, saya pikir saat itu, ketika lelaki tua itu masuk, sebuah tongkat kayu memukuli banyak pria kuat, dan dalam satu gerakan membangun reputasi saya sebagai jenius yang tiada taraf. Anda adalah murid dan cucu lelaki tua itu, dan Anda tidak boleh pergi kemana Anda pergi. Jika Anda tidak berani pergi, saya akan takut mati, Pak Tua. Saya memandang rendah Anda di dalam hati saya hanya berpikir saya buta, dan menerima Anda sebagai murid. Kemudian Anda dapat meluangkan waktu untuk menemukan He Mengcao. Rencana Xiaoyan untuk menghidupkan kembali pamornya kembali kemudian. Aku berkata, kamu sangat bersemangat saat itu, bagaimana Xiaoyan bisa membandingkannya? Xiaoyan merasa kulit kepalanya mati rasa ketika mendengarnya, dan berani berpikir bahwa dia mengira dia adalah bayangannya kembali, kemudian, dan dia tidak bisa tertawa atau menangis, itu adalah situasi yang mengancam jiwa. Dan dengan jelas dikatakan bahwa dia masuk untuk mencari He Mengcao. Bagaimana dia menjadi terkenal ketika dia mencapai mulut tuan ini? Mendengarkan kata-kata Xiaoyan yang tidak meyakinkan, dan melihat ekspresi khawatir Zenni, patriark keluarga Yao menatap Xiaoyan dengan setengah tersenyum. Hei, nenek moyang harimau tidak memiliki cucu anjing. Mengingat kekuatanmu, jika aku menekan kekuatanku ke akhir tahap bintang 4 barusan, dengan keterampilan bertarungmu yang bagus, aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkannya. Lelaki tua itu jelas bukan lawanmu, jadi lelaki tua itu sangat percaya padamu. Tanpa menunggu Xiaoyan menjawab, patriark klan kedokteran berkata lagi, dan ini terkait dengan apakah leluhurmu bisa dibangkitkan atau tidak. Mungkinkah anakmu masih bisa bersembunyi? Kata-kata patriark klan obat memblokir bagian depan dan belakang Xiaoyan. Xiaoyan tidak punya pilihan selain menerimanya dengan senyum pahit. Namun, evaluasi dari patriark klan obat membuat Xiaoyan merasa jauh lebih nyaman, dan bahkan samar-samar mengangkat sedikit permusuhan. Berjuang untuk menjadi terkenal, pria mana yang tidak tergerak? Apalagi di antara peringkat yang sama, Xiaoyan yakin tidak banyak orang yang akan menjadi lawannya sendirian. Mungkin ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya. Latihan keras selama beberapa dekade akhirnya akan berguna, dan Xiaoyan bahkan memiliki perasaan antisipasi saat ini. Zenni dan yang lainnya sangat tidak percaya, meskipun mereka semua tahu bahwa kekuatan Xiaoyan hampir tidak normal, mereka masih memandang rendah Xiaoyan. Anda harus tahu bahwa patriark klan obat ini memiliki kekuatan tingkat menengah dari 7 bintang, dan pernah menjadi seorang jenius di benua Kaisar Dou. Saya tidak dapat mempercayainya. Semacam cahaya yang disebut penyembahan melintas di mata beberapa orang-orang melihat Xiaoyan. Ekspresi Zenni dan yang lainnya jatuh ke mata kepala klan Yao, yang bahkan lebih bangga, menepuk bahu Xiaoyan dan berkata, selama ribuan tahun, berbagai klan memang menghasilkan banyak jenius dengan kekuatan nyata, tapi saya pikir ini adalah hal yang baik, itu harus sedikit membuat Anda stres. Bekerja keras, jangan mempermalukan. Tuan akan menunggu kabar baik Anda ketika saatnya tiba. Xiaoyan tidak akan mempermalukan prestise tuannya. Mata Xiaoyan meledak dengan tekad, dan kakek dan cucunya saling tersenyum. Tapi keduanya terlalu mengandalkan kekuatan tempur mereka sendiri, mengabaikan fakta fatal, yaitu, Xiaoyan hari ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan patriark klan kedokteran saat itu. Secara ekstrim,
Dapat dikatakan bahwa angin adalah angin dan hujan adalah hujan. Orang-orang dari ras lain di dunia fantasi tidak berani membentuk geng, untuk menggertak mereka lebih banyak dan membunuh mereka lebih sedikit. Xiao Yan tidak demikian. Xiao Yan tidak memiliki banyak koneksi di benua Dodi, dan reputasinya sendiri tidak memiliki kekuatan pencegah yang cukup. Di bawah tekanan hidup dan mati di dunia fantasi, adalah normal bagi yang kuat untuk bergabung. Ini akan sangat merugikan Xiao Yan. Patriark Yao, Zhen Ni memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Jenny, yang tidak terpengaruh oleh kegembiraan keduanya, melirik Xiao Yan. Kekhawatiran dari lubuk hatinya masih ada karena suatu alasan, karena Xiao Yan adalah sekarang obat murid Patriark. Haruskah Patriark Yao mengajarinya trik dua tangan, sehingga dia dapat menggunakan lebih banyak cara menyelamatkan jiwa di bagian bawah kotak untuk memperjuangkan Patriark Yao? Oke, Jenny, jelas kamu ingin menipu yayasan lelaki tua itu. Patriark keluarga Yao tertawa dan berkata, orang tua ini bukan orang yang pelit, hanya saja Xiao Yan bisa mengalahkan keluarga Yao dengan 4 bintang, pada tahap akhir lusinan orang seperti komandan, dan dia dapat melewati beberapa putaran di bawah orang tua, serta kekuatan jiwa di puncak ranah kaisar. Keterampilan bertarungnya jelas tidak sederhana. Apa yang telah dipraktikkan dan dipraktikkan oleh orang tua ini adalah resep rahasia dari para leluhur klan kedokteran di masa lalu. Mengikuti ajaran leluhur tidak dapat diturunkan, dan keterampilan bertarung umum tidak boleh diperhitungkan olehnya. Bagaimana ini bisa bagus? Mendengar kata-kata Patriark klan obat, Zhen Ni dan Xiao Yan sedikit kecewa. Namun, memikirkannya dengan hati-hati, keterampilan bertarung Xiao Yan memang beberapa keterampilan yang menantang langit, dan benar-benar tidak ada kekurangan dari aspek ini. Mengapa kita tidak melakukannya seperti ini? Pil penerus jiwa yang menentang surga ini disimpan di tangan 3 tetua klan, dan itu adalah salah satu harta klan obat. Jika mereka ingin memberikan pil ini kepada murid-murid saya, mereka pasti akan sangat patah hati, dan mereka akan memblokirnya dengan segala cara yang mungkin. Jika orang tua itu memintanya dengan kehidupan patriark, meskipun tidak ada masalah besar, dengan cara ini, Xiao Yan telah melewatkan kesempatan bagus. Patriark klan kedokteran merenung dan berkata, Xiao Yan, semua orang bingung. Kamu tidak tahu bahwa ada sebuah kuil di keluarga Yao yang disebut kuil bertanya, dan orang-orang yang bukan dari suku Yao tidak diperbolehkan masuk. Itu adalah tempat di mana nenek moyang suku Yao berlatih, meninggalkan banyak bekas jiwa. Siapapun yang memasuki kuil dapat menjawab leluhur. Mereka yang telah mewariskan masalah bisa mendapatkan wawasan dan kekuatan jiwa sisa, yang cukup baik untuk Xiao Yan. Kepala klan obat menjelaskan, meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan jiwa di puncak ranah kaisar, itu belum jenuh. Jika Anda ingin menerobos ranah kaisar, Anda harus jenuh, dan kedua, Anda perlu mengerti. Apa? Xiao Yan tidak bisa mempercayai telinganya. Sejak dia dipromosikan ke puncak kekuatan jiwa dari alam kaisar, sulit baginya untuk membuat kemajuan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mendapatkan manfaat yang begitu besar di sini. Kekuatan mencapai kepenuhan, ini. Xiao Yan tidak berani berpikir lebih jauh. Zhen Ni dan yang lainnya juga tercengang. Semua orang tahu betapa sulitnya meningkatkan kekuatan jiwa. Jika Xiao Yan bisa mendapatkan kesempatan ini, itu akan menjadi berkah yang luar biasa. Tetapi leluhur juga mengatakan bahwa ini adalah kuil klan obat, bagaimana Xiao Yan bisa masuk? Xiao Yan merasa bingung setelah dia bangun dan bertanya, dan Zhen Ni dan semua orang juga sangat bingung. Ada juga jenius di keluarga Yao, terutama Yao Lingzi, cucu dari 3 tetua. Orang ini cukup berbakat, tetapi dia terlalu sombong secara alami dan matanya lebih tinggi dari dunia. Ini adalah hambatan untuk menyempurnakan obat-obatan. Jika saya mengusulkan untuk menyumbangkan 1/3 tetua menolak untuk memberikan Xiao Yan pil anti-hari yang melanjutkan jiwa. Di bawah jalan buntu,
Tidak mungkin bagi Yao Lingzi untuk mengusulkan obat uji. Saya menggunakan tangan murid saya untuk menggagalkan semangat junior muda ini, dan beritahu dia bahwa ada surga di luar langit. Tidak buruk ada orang di luar. Kepala klan obat berkata perlahan, jika Anda bisa mengalahkannya dalam pengobatan, dan temperamennya akan berubah, jangan pernah diyakinkan, maka lelaki tua itu mengusulkan untuk membiarkan Anda membandingkan hati dan pikiran lagi. Generasi muda itu, termasuk semua penatua, pasti tidak akan keberatan ketika mereka sombong. Ini adalah kegembiraan besar bagi generasi muda dari keluarga Yao dan murid-murid dan cucu-cucuku. Tapi premisnya adalah kamu harus menang melawannya, kalau tidak, aku bahkan tidak bisa memberimu pil penentang jiwa yang menentang surga, apalagi memasuki aula penyelidikan. Patriark klan obat berkata dengan antisipasi, Xiao Yan, meskipun kamu kuat secara fisik, dia adalah apoteker kelas 6, tetapi dia baru saja dipromosikan, dan dia berada di klan obat. Roh obat memiliki lokasi yang baik, dan roh obat telah menetap di apoteker kelas 5 untuk lama, dan dia bahkan telah melihat sekilas apoteker kelas 6. Dimungkinkan untuk menembus ambang pintu kapan saja, jadi jangan gegabah. Ternyata Xiao Yan harus mengikuti kata-kata tuannya. Xiao Yan tiba-tiba menyadari dan mengangguk, tetapi dia tidak mengambil hati Yao Lingzi, dan bertanya setelah berpikir sebentar, tanyakan rasio aula jantung. Bisakah? Itu aula jantung. Apakah itu sangat sulit? Tanya ke aula hati, yang meringkas banyak pertanyaan yang membuat leluhur keluarga obat bingung seumur hidup atau sesaat. Jejak jiwa yang ditinggalkan oleh kekuatan leluhur yang kuat, bahkan jika itu bukan serangan yang disengaja, tapi dampak dahsyatnya pada jiwa bukanlah yang bisa kamu tanggung sekarang. Jika tidak hati-hati, jiwamu akan rusak, belum lagi banyak emosi negatif bercampur dengan pemikiran keras, yang akan menggoyahkan hati yang sebenarnya kultivator. Jika Anda tidak dapat menahan dan jatuh ke dalamnya, Anda akan kehilangan diri Anda dalam pertanyaan yang tak ada habisnya, yang ringan menjadi idiot, dan yang berat tidak bisa membebaskan diri. Patriark obat berhenti, wajahnya menjadi serius, dan ada sedikit pengingat dalam nada suaranya. Jadi, bahkan jika kamu adalah seorang jenius yang tiada taranya, kamu tidak boleh menghadapi banyak pertanyaan sekaligus. Jika tidak, ada kemungkinan jiwa hancur kapan saja. Istana hati yang bertanya sangat menakutkan. Ada situasi percobaan yang berbahaya di wilayah klan kedokteran. Semua orang memutar mata mereka dengan liar, berkeringat untuk Xiao Yan. Tubuh terluka, dan akan pulih perlahan setelah masa pemulihan. Tetapi jiwanya berbeda. Setelah terluka, yang ringan dapat pulih setelah waktu yang lama, dan yang berat sangat sulit untuk dipulihkan kecuali mereka tidak ada bandingannya. Apalagi jika jiwa runtuh, bahkan akan mati. Tidak peduli peringkat obat untuk pengobatan luka jiwa, sulit ditemukan di benua Doudi, dan jarang ditemukan di pasaran. Sekarang Xiao Yan perlu menghadapi jejak jiwa ini, yang kekuatannya tidak diketahui. Zenny dan yang lainnya lebih khawatir daripada ilusi yang baru saja disebutkan. Jika tidak ada risiko, apa peluangnya? Pencari kenyamanan hanya bisa berhenti di bawah gunung dan di sisi laut yang luas. Kepala klan Yao cemberut dan berkata dengan jijik, kemudian menatap mulut kecil itu dan membuka mulutnya sedikit. Xiao Yan, yang dekat dengannya, berkata, Guru, Anda adalah orang dengan hati yang teguh. Ingatlah kata-kata orang tua di atas, Anda harus baik-baik saja, dengan jiwamu yang kuat. Terima kasih telah mengingatkan saya. Xiao Yan tidak takut tantangan, dia hanya ingin tahu tentang keajaiban dunia ini. Di bawah tatapan penuh harap dari patriark keluarga Yao, Xiao Yan menggaruk bagian belakang kepalanya dengan malu, dan senyum muncul di wajahnya. Haha, ini lumayan. Tapi kita harus melewati tantangan mereka dulu. Ayo pergi, orang tua ini akan membawamu masuk. Patriark klan Yao mengangguk sambil tersenyum, melemparkan lengan bajunya, dan berjalan di depan. Semua orang mengikuti dengan ketat. Melangkah ke gerbang klan kedokteran,
Xiao Yan melihat kembali ke kekacauan di luar pintu, mengingat sensasi bertarung dengan patriark klan kedokteran, dan beberapa tidak percaya bahwa dia telah memasuki wilayah klan kedokteran dengan begitu mudah. Melihat punggung patriark keluarga Yao yang bersemangat, merasakan kegembiraan dari hati patriark keluarga Yao, Xiao Yan telah sepenuhnya menolak kemungkinan bahwa pria berbaju putih yang membunuhnya adalah anggota keluarga Yao, tetapi harus dia memberitahu dengan jelas tentang masalah ini. Kain Wall. Xiao Yan sedikit ragu. Pemahaman saya tentang klan Yao sekarang terbatas pada patriark saja. Jika saya memberitahu patriark, orang tua itu pasti akan marah dan memerintahkan penyelidikan. Tetapi yang baik dan yang buruk bercampur di antara klan, jadi lebih baik tidak untuk membicarakan masalah ini sebelum menjadi jelas. Jika tidak, akan mudah untuk mengejutkan ular dan memotong petunjuk kecurigaan. Xiao Yan meletakkan pembunuhan sementara, dan melihat pemandangan keluarga Yao. Dan Zhen Ni dan yang lainnya juga diam tentang pembunuhan Xiao Yan, setidaknya tidak di wilayah klan Yao, dan mengikuti Xiao Yan untuk berkeliling pemandangan klan legendaris ini. Bab 611. Sepanjang jalan, bangunan megah tidak ada habisnya, pinus hijau dan bunga brokat mengikuti tata letak bangunan, dan daun hijau berkibar tertiup angin, bercampur dengan aroma samar dan aroma obat dari ladang obat di mana-mana, melawan bebatuan landscape kasar, tidak memiliki gaya. Dibandingkan dengan kota Juxi, tempat ini seperti surga, dengan penampilan aslinya yang dipulihkan, dan orang-orang yang berjalan di dalamnya merasa jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk. Tuan di sini agak mengelak. Xiao Yan menghela nafas kepada patriark klan obat. Haha, orang-orang dari klan kedokteran terobsesi dengan pemurnian obat. Secara alami, mereka tidak terlalu memperhatikan dekorasi yang tidak terduga, dan menjadi dekat dengan alam dapat lebih merasakan surga dan bumi, yang juga sangat bermanfaat bagi pemurnian obat. Kepala klan obat tersenyum ringan, menunjuk ke melihat sebuah bangunan yang sangat besar di depannya. Dia berkata, ada aula pertemuan klan obat, dan itu juga tujuan kita. Sudah. Kerumunan mengikuti arahan patriark klan obat, dan melihat sebuah bangunan megah dan besar menembus langit dengan momentum yang luar biasa. Ada 10 pilar batu berdampingan di depan aula utama. Setiap pilar batu diukir dengan 2 naga raksasa. Sisik dan cakar menari-nari. Aula pertemuan yang indah. Semua orang menghela nafas dan mengikuti patriark klan obat menaiki 9 tangga batu dan melangkah ke aula harta karun. Ada ruang besar di aula dewan, dan kursi raksasa berukir batu dilapisi dengan bulu cerpelai tebal yang berharga, yang terlihat sangat hangat di bawah lilin yang menyala di kedua sisi, tetapi mata orang-orang yang berdiri di kedua sisi dingin, mengusir kehangatan yang baru saja melayang itu berarti aula besar itu bahkan lebih dingin. Bagian dalam aula kosong, udara mengalir melalui angin sepoi-sepoi, dan cahaya lilin yang berkelap-kelip membuat wajah beberapa orang menjadi tidak pasti. Mereka tahu tentang provokasi Xiao Yan di luar klan, dan mereka juga tahu kapan pemimpin klan keluar, tetapi mereka tidak tahu mengapa pemimpin klan dan Xiao Yan tertawa di sepanjang jalan. Meskipun mereka tidak tahu, kebanggaan keluarga Yao tidak dapat dipermalukan, jadi mereka marah, tetapi mereka sangat marah di depan patriark sehingga mereka tidak berani berbicara. Penindasan ini ditransfer ke Xiao Yan dan berbalik menjadi dingin, sedemikian rupa sehingga mereka mengabaikan untuk mengikuti di belakang mereka berdua Jenny dan ketiganya yang wajahnya sedikit tertutup oleh proyeksi. Merasakan mata yang buruk, mata Xiao Yan menjadi lebih dingin. Karena tuannya sudah mengatakan bahwa dia akan menyerang kesombongan mereka, Xiao Yan secara alami tidak akan menurunkan posturnya, belum lagi Xiao Yan benar. Begitukah caramu menyambut Nona Zhen Ni dari aliansi bisnis? Alisnya sedikit mengernyit, dan suara patriark klan kedokteran yang agak tidak senang terdengar dengan keagungan yang tidak dapat diganggu-gugat, dan kemudian sosok Zhen Ni muncul di aula, dan Lotus langkah bergerak dengan lembut. Dengan sikap yang luar biasa, semua orang bangun. Selamat datang Nona Jenny di klan kedokteran.
Saya minta maaf atas kekasaran tadi. Latar belakang Zenny, keluarga Yao, tidak berani membenci, dan bahkan merasa sedikit cemburu. Tiga tetua di sebelah kiri segera membungkuk sedikit, dan para tetua di belakang bahkan lebih melengkung, menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Zenny. Di sebelah kanan adalah tiga orang muda, semuanya berpakaian abu-abu, dengan penampilan sedang hingga tinggi, tetapi mata mereka arogan dan sombong. Mata Yao Lingzi meluncur ke Xiao Yan, seolah mengabaikannya dan kemudian jatuh di wajah Jenny, yang tidak membutuhkan Vendai. Keduanya adalah Yao Meng dan Yao Hui. Sudah lama aku mendengar bahwa Nona Jenny seindah bunga, seperti peri dalam lukisan. Ketika aku melihatnya hari ini, itu memang lebih baik daripada rumor. Di sebelumnya langkah, pakaian itu menjentikkan dan berpura-pura tidak terkendali, agak seperti Li Taibai yang berdiri di haluan kapal dan berkibar tertiup angin, ingin membuat senyum yang indah. Ini benar-benar arogan. Tubuh Xiao Yan sedikit kaku, dan perasaan diabaikan membuat hatinya sedikit tidak nyaman. Tinju Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mengepal erat, dan perasaan asam datang ke hatinya. Zenny membungkukkan tubuhnya sedikit dan membalas salamnya kepada para tetua. Dia akan asal-asalan beberapa kata tentang kejeniusan klan obat ini. Dia melirik ekspresi Xiao Yan, dan dia tertegun sejenak. Itu adalah tanggapan terhadap Yao Lingzi dan yang lainnya, dan kemudian Lian Bu dengan lembut pindah ke sisi Xiao Yan dengan ekspresi yang agak ambigu di wajahnya. Wajah Yao Lingzi tenggelam, dan mata menatap Xiao Yan menjadi lebih dan lebih tidak baik. Menurut pendapatnya, Xiao Yan begitu berani bertindak liar di pintu klan Yao, itu adalah dosa yang tak termaafkan, dan sekarang dia disukai oleh keindahan, itu bahkan lebih tak tertahankan. Hari ini, selain kunjungan Jenny, klan Yao kami memiliki acara bahagia lainnya. Patriark klan Yao melirik Yao Lingzi, yang akan bergerak. Tekanan dari Patriark lama membuat hati Yao Lingzi gelisah, dan langkahnya segera dia mundur, tapi dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi marah di wajahnya. Dia terlalu malas untuk memperhatikan Yao Lingzi, dan ketika dia berpikir bahwa Xiao Yan, yang memiliki potensi tak terbatas, sudah menjadi murid dan cucunya. Patriark klan kedokteran mau tidak mau menjadi sedikit bersemangat, dia meraih lengan Xiao Yan, mendorong Xiao Yan di depannya, dan mengumumkan dengan keras, ini adalah murid dan cucu baru dari orang tua hari ini, dan dia adalah ucapan selamat yang paling berharga dalam 10.000 tahun terakhir. Salah satunya adalah juga masa depan keluarga kedokteran saya, hahaha. Tawa Patriark klan obat masih mengaduk di aula, dan semua orang di luar lapangan yang berspekulasi tentang identitas Xiao Yan terkejut. Murid? Siapa murid itu? Ini terlalu luar biasa, bukan? Anak yang masih bertarung di wilayah klan obat ini sekarang telah menjadi cucu Patriark dalam sekejap mata. Semua orang hanya merasa bahwa sarafnya mengalami korsleting, dan mereka tidak bisa berbalik. Selain itu, selama bertahun-tahun, Patriark dengan mata di atas tidak pernah mengambil magang, dan bahkan arwah obat paling luar biasa yang diakui oleh keluarga Yao selama ribuan tahun belum mampu membuat Patriark terkesan sangat beruntung menjadi murid langsung sang Patriark. Semua orang memandang Xiao Yan dengan kecemburuan dan kecurigaan yang mendalam. Patriark, ini, kami belum pernah mendengar bahwa Patriark menerima magang. Kami tidak tahu yang mana dari keluarga Yao yang disukai oleh Patriark. Penatua pertama mengajukan pertanyaan kepada semua orang. Haha, muridku bukan Dodi, bukan di benua Dodi. Pada waktunya, aku yakin semua orang akan melihatnya. Patriark klan Yao mengharapkan pertanyaan ini, dan dia mengatakannya dengan berani tanpa menutupinya. Apa? Bukan Dodi, bukan di benua Dodi. Semua orang hampir terpana oleh kata-kata Patriark. Klan obat dari benua lain hanyalah cabang dari klan obat, bagaimana mereka mendapatkan kepala klan sebagai guru mereka? Kemampuan untuk menjangkau ruang dan waktu ini sama sekali tidak mungkin, kecuali Dosian, tidak peduli seberapa kuat Dodi. Mereka tidak dapat memahaminya,
Semua orang melihat wajah Patriark yang menyayangi Xiaoyan, dan tiba-tiba menyadari bahwa Patriark tidak akan ragu untuk menyerahkan identitasnya untuk anak ini, dan memesan di muka guru anak ini di cabang kedokteran sebagai muridnya. Preferensi ini benar-benar terlalu tidak masuk akal, dan wajah Penatua menjadi lebih suram. Bab 612. Melihat Yao Lingzi, tetua ketiga juga patah hati. Kemarahan batinnya terus meningkat, dia mengatupkan giginya dan membungkuk lagi. Patriark, tidak peduli apa, orang ini berani membuat masalah di depan pintu klan Yao saya. Jika ini menyebar, itu akan menjadi kerugian besar. Wajah keluarga Yao saya. Oleh karena itu, sangat tidak pantas bagi Patriark untuk menerima orang ini sebagai murid, dan Patriark harus mempertimbangkan kembali. Sambil mencibir, Patriark klan kedokteran memandang tetua ketiga, wajahnya tertutup es. Ini hanya kesalahpahaman, belum lagi masalah ini masih merupakan dorongan pertama komandan Anda, melihat bahwa Anda telah berkontribusi banyak pada klan obat, orang tua tidak sudah murah hati untuk meminta pertanggungjawaban Anda atas kejahatan pemerintahan yang longgar, jadi jangan sebutkan lagi. Setelah serangkaian kemunduran, tetua ketiga tidak pernah mengalami kemarahan seperti itu, dan tetua ketiga hampir meraung marah. Anak ini hanya berada di tahap akhir bintang 4, generasi berkekuatan rendah dan sangat arogan, bagaimana bisa dia akan menjadi cucu Patriark? Patriark tidak boleh disihir olehnya. Ketiga tetua harus memperhatikan apa yang mereka katakan. Mata Jenny sedikit menyipit, cahaya dingin melintas, dan kata-kata yang keluar dari mulut kecil Cherry jatuh ke tanah seperti es batu, dan hawa dingin menyebar kemana-mana. Sombong. Patriark klan kedokteran sangat marah, berdiri di tanah, menggulung lengan bajunya terbalik dan menunjuk Penatua ketiga dan berteriak, "Penatua ketiga, apakah Anda mempertanyakan visi lelaki tua itu atau menantang keagungan dari orang tua itu? Bukannya kamu mengkritik murid dan cucu lelaki tua itu berulang kali? Bukan karena cucu bungsumu Yao Lingzi belum disembah oleh lelaki tua itu, dan kamu merasa kesal, dan merasa bahwa yang tua manusia itu parsial, apakah? Penatua ketiga, tidakkah menurutmu tangan usilmu semakin lama semakin panjang selama bertahun-tahun?" Serangkaian pertanyaan bergema seperti guntur, bergema di aula kosong, seperti angin sepoi-sepoi bertiup melintasi danau di musim dingin, dan hawa dingin menembus ke jantung dan paru-paru, dan semua orang di klan kedokteran segera membeku. Di hadapan kemarahan Patriark, tetua ketiga tiba-tiba menjadi pucat dan kaku, tetapi gemetar yang terus-menerus mengungkapkan keengganan batinnya. Patriark klan Yao melirik ekspresi tetua ketiga dan Yao Lingzi, dan tersenyum bangga. Selain itu, kamu terus menentangnya karena kamu merasa bahwa lelaki tua itu tua dan terpesona, dan memilih magang secara acak. Tetapi mengapa kamu berpikir begitu? Apakah kamu tahu siapa murid dan cucuku? Sejak awal, kamu tidak menghabiskan sedikit pun kesabaran untuk menunggu lelaki tua itu menyelesaikan pendahuluan sebelum berkomentar. Bagaimana kamu bisa sampai pada kesimpulan begitu cepat? Ini satu kata membangunkan si pemimpi, termasuk tetua ketiga, Yao Lingzi dan bakat lainnya tiba-tiba datang. Dia tidak tahu siapa pemuda itu, jadi dia cemburu dan disalahkan. Jika latar belakang pemuda itu luar biasa atau luar biasa, bukankah itu berarti meninju wajah Anda sendiri? Wajah semua orang memerah untuk sementara waktu. Untungnya, lampu di aula tidak terang, yang menutupi emosi semua orang dengan baik. Ada keheningan di aula diskusi, dan sekelompok mata jatuh pada Xiaoyan lagi, memancarkan semua jenis emosi yang rumit seperti menebak, ragu, dan terkejut. Patriark klan obat jelas puas dengan ekspresi semua orang, dan terus berkata dengan ringan, "Istana Pil dan klan obat saya telah dipaksa untuk menyusut selangkah demi selangkah di pasar kelas bawah dari pil obat seperti pemulihan dalam beberapa tahun terakhir, pencipta pil obat ajaib itu. Apakah kamu tahu siapa itu?" Bab 613. Apakah Patriark mengajukan pertanyaan ini saat ini?
apakah itu terkait dengan identitas pemuda ini? Semua orang melihat wajah asing Xiao Yan, yang secara bertahap tumpang tindih dengan legenda benua Dou di dalam beberapa tahun terakhir. Mengambil napas dalam-dalam, tetua pertama menunjuk Xiao Yan dengan jari-jarinya yang gemetar, dan bertanya dengan tidak percaya, mungkinkah ini Xiao Yan, yang memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Iblis dan telah bergabung dengan aliansi bisnis? Xiao Yan. Pikiran semua orang sama dengan pikiran Penatua Agung, dan mata kompleks mereka tertuju pada Patriark. Meskipun hati semua orang jernih, arogansi dari keluarga Yao selama puluhan ribu tahun memaksa hati mereka untuk menolak mengakui atau mengatakan bahwa mereka tidak mau mengakuinya. Tetapi kenyataannya adalah faktanya, jika itu bukan bakat yang luar biasa, bagaimana Patriark dapat diterima sebagai murid dan cucu? Kepala klan Yao mengangguk, lalu memutar matanya, merentangkan tangannya dan bercanda, saya tidak bisa memikirkannya. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Xiao Yan layak menjadi murid dan cucu lelaki tua ini? Atau mungkin menurutmu dia lebih cocok darinya? Calon. Keheningan di lapangan. Kepala klan kedokteran terus berbicara, dan nadanya berangsur-angsur menjadi lebih parah. Xiao Yan, yang dilatih oleh Yao Chen dari cabang klan kedokteran saya di daratan, memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan klan kedokteran saya. Meskipun ada konflik dalam kunjungan ini, tetapi juga surga yang mengirimkan bakat luar biasa untuk mengenali keluarga obat kita. Apakah Anda masih merasa tidak puas dengan acara besar yang membahagiakan ini? Anda bahkan merasa bahwa Anda harus menyelidiki kesalahpahaman sebelumnya. Anda harus meletakkan keluarga obatku dalam aliansi bisnis, demi permusuhan Kaisar Iblis. Penonton masih terdiam. Melihat cemoohan samar Nan Erming dan Ziying di wajah mereka, kata-kata Patriark klan Yao membuat wajah semua orang panas. Jika Xiao Yan, yang terkenal di daratan, tidak layak, siapa lagi yang bisa? Selain itu, seperti yang dikatakan Patriark, jika Xiao Yan benar-benar tersinggung, itu berarti dia akan menyinggung dua kekuatan besar di belakang Xiao Yan sekaligus, dan itu bukan lelucon. Pada saat ini, semua orang memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Ini harus dirayakan, tetapi ritmenya terganggu oleh kata-kata yang berlebihan di awal, seperti Guzeng dengan tali yang putus, ingin melanjutkan terdengar tapi tidak bisa mengikuti. Orang-orang tua ini sangat keras kepala sehingga sulit untuk kehilangan muka. Zenni tersenyum pahit, bibirnya yang kemerahan menunjukkan sedikit gerakan ke arah Xiao Yan. Sedikit tercengang, Xiao Yan, yang tidak ingin maju ke depan, menggosok dahinya dan berkata pada dirinya sendiri, orang-orang tua ini, yang tidak pernah memberi simpati sedikit pun pada diri mereka sendiri pada awalnya, sekarang ingin memecahkan adegan dingin ini sendiri. Oh, lupakan saja, jangan bicara tentang meminta mereka, hanya para murid dan cucu dari Patriark klan obat yang harus menghormati beberapa tetua klan obat ini. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya, maju selangkah dan berkata dengan lembut, Xiao datang ke benua Dou di beberapa tahun yang lalu. Para tetua merasa bahwa keraguan di wajah mereka tidak dapat dihindari, tetapi semuanya seperti yang dikatakan tuannya, tetapi itu hanya kesalahpahaman. Setelah Xiao menjadi tuan, murid dan cucu, dia masih berutang budi kepada setiap penatua, dan sekarang Xiao Yan menebusnya. Saya berharap semua hal tidak menyenangkan yang terjadi akan berlalu seperti angin, dan tidak memengaruhi perasaan semua orang. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia membungkuk dalam-dalam kepada para tetua, dan jubah gelap itu segera menghangatkan kesejukan di aula. Kecuali penatua ketiga, semua penatua semua memerah, dan beberapa tidak bisa bertahan. Ada kesalahan pertama, tetapi biarkan Xiao Yan menebus kesalahannya terlebih dahulu, yang membuat fosil hidup yang telah hidup selama ribuan tahun ini merasa sangat malu. Satu untuk murid dan cucuku, satu untuk anggota keluarga Yaoku, mereka harusnya sebahagia keluarga. Patriark keluarga Yao tertawa dan sangat senang dengan tindakan Xiao Yan.
Sejujurnya, sebagai kepala klan, dia tidak ingin mempermalukan para tetua dengan banyak janggut. Bab 614. Jenny juga tersenyum sedikit dan menghela nafas panjang lega. Payudaranya yang montok diangkat dengan lembut dalam lengkungan yang menggoda, menyebabkan cairan kental mengalir dari hidung Yao Lingzi dengan wajah sedih. Keengganan menjadi semakin intens. Melihat adegan di mana segalanya mulai mereda, Patriark klan kedokteran menghela napas lega, dengan lembut membelai sandaran tangan kursi Grandmaster yang dingin, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, kali ini murid dan cucu saya datang ke klan kedokteran untuk meminta sesuatu. Ada yang ingin ditanyakan. Xiao Yan yang terkenal ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada keluarga Yao. Wajah para tetua sedikit berubah, dan kemudian mereka sedikit bahagia. Perbuatan mendadak sebelumnya mungkin bisa menebusnya, dan itu bisa dianggap sebagai penjelasan kepada Patriark. Saya tidak tahu apa yang diminta Xiao Yan. Dengan kemampuan keluarga obat saya, seharusnya tidak ada masalah. Kata tetua pertama keras-keras, dengan sedikit kebanggaan dalam nada suaranya. Harus dikatakan bahwa para tetua klan Yao memang memiliki kesombongan ini. Klan Yao telah ada di benua Doudi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan semua orang tahu kemakmuran kekuatan mereka. Benar-benar tidak banyak hal di dunia yang dimiliki Yao, klan tidak dapat melakukannya. Namun, begitu suara tetua agung jatuh, itu masih hangat, dan membeku dalam angin musim gugur yang bertiup di aula, karena Patriark klan kedokteran mengatakan kalimat yang sangat sederhana. Apa yang diminta oleh murid dan cucuku kali ini adalah pil melanjutkan jiwa yang menentang surga dari klan obat. Angin lebih sejuk, dan lilin-lilin berkelap-kelip lebih kencang, seolah-olah bisa padam kapan saja. Keheningan di aula tidak berlangsung lama, dan ketika mulut tetua besar itu sedikit menyusut, para tetua klan Yao melompat seperti anjing dengan ekor yang diinjak. Apa? Pil melanjutkan jiwa penentang surga. Ini. Wajah tetua agung sangat malu, pahit untuk jaminan sebelumnya. Penatua kedua membuka mulutnya, pil jiwa pembaharuan anti langit adalah salah satu harta keluarga obat saya, dan hanya ada 3 yang tersisa. Para leluhur pernah berkata bahwa obat ini tidak dapat digunakan kecuali itu adalah pilihan terakhir, kecuali jenius tak tertandingi, obat ini tidak dapat digunakan. Xiao Yan masih hidup dan sehat, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan obat ini. Apakah Anda ingin membawa harta keluarga obat saya untuk menyelamatkan hidup saya? Meskipun Xiao Yan sangat baik, meskipun identitas Xiao Yan membuat orang takut, dibandingkan dengan keturunannya yang penyayang, 3 tetua masih menatapnya dengan sangat tidak senang, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan Xiao Yan mendapatkan keinginannya, jadi kata-kata yang dia katakan adalah yang paling dingin dan paling jahat. Kulit Yao Lingzi juga tiba-tiba berubah. Menurut pendapatnya, jika dia memiliki kesalahan di masa depan, atas nama kejeniusannya di klan Yao, salah satu pil penentang jiwa penentang surga ini pasti akan digunakan pada dirinya sendiri. Dia bahkan memilikinya, dengan arogan berpikir bahwa itu ada di tasnya sendiri. Sekarang Xiao Yan telah disukai oleh Patriark, dia harus berjuang dengan dirinya sendiri untuk obat yang menyelamatkan jiwa ini. Terutama merasakan aura tahap akhir bintang 4 Xiao Yan, Yao Lingzi berpikir bahwa benua Dou di Xiao Yan tidak dapat berada pada tingkat yang sama dengan pemurnian obat dalam waktu singkat. Mungkin Xiao Yan terkenal dengan ibu kota Dou di benua sebelumnya. Ini hanya pertemuan kebetulan, bukan kemampuannya sendiri. Dalam hal ini, apa yang bisa dibanggakan orang ini? Hanya keberuntungan. Yao Lingzi memikirkan ini, dan nada suaranya menjadi sombong. Bagaimanapun, Xiao Yan bukan anggota keluarga Yao saya, tetapi dia memanfaatkan kekuatan Patriark untuk meminta harta keluarga Yao saya. Menurut pendapat Yao, Xiao Yan hanyalah berkah sementara dari surga, dan Patriark mau dibodohi oleh reputasinya. Pikirkanlah, Xiao Yan baru berada di benua Dou di selama beberapa dekade, bagaimana dia bisa mempertahankan pemurnian obat dan budidaya Douqi?
Bahkan di seluruh benua Doudi, bakat ganda seperti itu berusia puluhan ribu tahun. Sangat jarang untuk melihat bahwa kekuatan ki pertempuran Xiaoyan berada di tahap akhir bintang 4, dan tingkat pengobatan pemurnian dapat dibayangkan. Begitu kata-kata ini keluar, penonton tergerak, dan banyak orang bahkan memandang Xiaoyan dengan curiga lagi. Jika reputasi dicapai secara kebetulan, di benua Doudi yang kuat ini, aura yang dapat bertahan lama akan berhenti memudar, dan tidak akan dapat mencapai iklim yang hebat. Melihat bahwa semua anggota klan pengobatan tergerak oleh kata-kata mereka sendiri, Yao Meng dan Yao Hui, dua pemuda tampan di belakangnya, bahkan bertepuk tangan untuk mendukung, dan wajah Yao Lingzi menjadi lebih sukses. Seperti yang semua orang tahu, klan Yao saya selalu menggunakan kekuatan obat pemurnian untuk membagi kehormatan. Yao bahkan dengan berani percaya bahwa tingkat pemurnian Xiaoyan hanya pada kompetisi pemula yang diadakan di Istana Pil. Bagaimana dia bisa mengambil harta keluarga obat saya dengan bakat ini? Mendengar kata-kata ini tampak sangat masuk akal, dan banyak tetua menganggukkan kepala mereka satu demi satu. Niat baik mereka terhadap Xiaoyan berangsur-angsur berkurang, dan bahkan membawa sentuhan penghinaan. Bab 615. Wajah tetua klan Yao sedikit gelap, menatap Yao Lingzi yang berpuas diri di lapangan. Kekecewaannya semakin dalam, tetapi dia tidak berbicara, dan dia tidak tahu apa yang diinginkannya. Di sisi lain, Zenni, Nan Erming, dan Ziying sangat tidak senang dan ingin membantah, tetapi Xiaoyan menahan mereka. Xiaoyan baru saja mengangkat sudut alisnya, begitu tenang sehingga dia sedikit takut, dan kegelapan di matanya menjadi lebih tebal. Patriark, tolong maafkan Yao Lingzi karena tidak masuk akal. Meskipun Yao Lingzi tidak berani mengatakan bahwa dia adalah bakat dari keluarga Yao yang belum pernah terlihat dalam 1000 tahun, tetapi dia mengakui bahwa penglihatannya masih sedikit. Dia pasti tidak akan salah paham, jadi Yao Lingzi tidak yakin. Jika Xiaoyan bisa, jika kamu lebih baik dari Yao Lingzi dalam memurnikan obat, Yao Lingzi akan diyakinkan. Yao Lingzi berkata dengan bangga, melihat penglihatan buruk Xiaoyan, tetapi bahkan lebih bangga, dan terang-terangan diprovokasi Xiaoyan. Saya juga ingin mengalami metode pemurnian obat Xiaoyan, yang terkenal di daratan. Yao Meng dan Yao Hui juga berbicara serempak, mengikuti jejak Yao Lingzi, yang cukup agresif. Mendengar ini, Xiaoyan menoleh sedikit dan melirik patriark klan obat. Setelah menangkap noda di mata tuannya, dia tidak lagi ragu-ragu. Nadanya terkekeh, tetapi itu membuat orang merasa sedikit kedinginan. Patriark dari klan obat adalah master Xiao tertentu, Xiaoyan. Apakah orang tertentu adalah orang luar atau tidak, kalian semua tahu. Xiao Mou membutuhkan pil anti langit dan penopang jiwa ini untuk menyelamatkan leluhur saya dari keluarga Xiao, bukan untuk keegoisannya sendiri. Jika dia bisa memberikan obat kepada keluarga obat, Xiaoyan akan selalu mengingat kebaikannya. Adapun saran dari para jenius dari klan obat ini, Xiao ingin bertanya apakah Xiao bisa mendapatkan pil penentang jiwa penentang surga jika dia menang. Xiaoyan bertanya lagi, jika kamu menang, lelaki tua itu tidak akan menghentikanmu. Melihat niat Xiaoyan untuk setuju, tetua ketiga menunjukkan senyum di wajahnya, menyesap dari cangkir teh, dan langsung setuju, menatap Xiaoyan dengan mata mengejek. Lelucon berikutnya. Menurut pendapatnya, Xiaoyan hanya magang di cabang non-Doudi dari keluarga kedokteran sebelumnya, dan tidak lama kemudian dia datang ke benua Doudi. Meskipun dia memiliki beberapa petualangan di benua Doudi, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan masa kecilnya di benua Doudi? Benua Doudi keluarga Yao, yang terkenal dengan pemurnian obat-obatan, tumbuh dan memiliki beberapa Yao Lingzi yang sangat berbakat. Anda harus tahu bahwa Yao Lingzi dan yang lainnya telah tenggelam dalam pengobatan pemurnian selama ratusan tahun, dan Yao Lingzi sangat dekat dengan apoteker pemurnian kelas 6. Dia hanya perlu kesempatan untuk menerobos. Dia memiliki banyak kepercayaan pada Yao Lingzi dan lainnya.
Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk memenangkan Yao Lingzi dalam teknik alkimia. Jika demikian, mengapa tidak membuat bantuan palsu di depan Patriark dan Zenni? Semua tetua mengangguk setelah terdiam beberapa saat. Jarang tetua klan Yao setuju, jadi Xiao Yan akan lebih menghormati daripada mematuhi perintahnya. Mata Xiao Yan berbinar, yang telah mengetahui latar belakang Yao Lingzi sebelum memasuki ruang diskusi, dan dia tentu saja tidak setuju, takut. Jenny, Nan Erming, dan Ziying juga mencibir di sudut mulut mereka, sedikit mencibir, tetapi tetap diam. Dalam hal ini, lelaki tua itu akan mengikuti pendapat semua orang. Kepala klan obat akhirnya berbicara, nadanya tenang, seolah-olah semuanya diharapkan. Kebetulan Nona Zenni juga ada di sini, jadi saya bisa bersaksi. Bagaimana tentang itu? Ini bisa dianggap adil, yang disebut mau mengaku kalah, kata Zenni dengan nada sedikit tenang. Kesepakatan langsung Patriark, dan ketidakpedulian Zenni, membuat semua orang di keluarga Yao, terutama tetua ketiga, merasa sedikit tidak nyaman. Apakah Xiao Yan benar-benar mengharapkannya atau dia terlalu sombong? Setelah terdiam beberapa saat, para tetua melihat ekspresi tenang Yao Lingzi dan memilih jawaban kedua. 1000 meter ke kanan di luar aula Dewan Yaosu, sebuah platform tinggi yang dibangun dari batu biru berdiri di sana dengan tenang. Platform batu biru berbentuk trapesium terbalik, dan ada 7 tripod obat yang tingginya setengah dan setengah pinggang. Meskipun waktu berbintik-bintik telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di platform batu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, platform batu biru ini telah menyaksikan pertumbuhan diam-diam dari keluarga Yao dan munculnya jenius yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang kedokteran memiliki banyak beban di hati mereka. Ini adalah platform percobaan terkenal dari klan kedokteran. Memilih tempat ini mungkin menunjukkan rasa hormat kepada Zenni, atau mungkin membiarkan Xiao Yan mengalami kejayaan klan obat. Pada saat ini, Xiao Yan, Yao Lingzi dan yang lainnya berdiri di atasnya. Angin sepoi-sepoi bertiup ringan, mengayunkan pakaian hitam Xiao Yan dengan cara yang agak tidak terkendali. Di seberang King Shitai, Patriark klan kedokteran memimpin semua orang untuk berdiri di udara dan melihat semua ini, dengan sedikit tebakan melintas di matanya. Namun, Zenni tidak memiliki tebakan. Kepercayaan mutlak pada Xiao Yan membuat Zenni terlihat sedikit malas saat ini. Keluar, biarkan mata Yao Lingzi berkedip sedikit berapi-api, dan hati yang ingin mengungkapkan tidak bisa menunggu bahkan lebih. Semuanya mengikuti peraturan klan obat. Demi keadilan, kuali batu yang digunakan dalam uji coba klan obat akan digunakan. Tetua ketiga adalah orang yang bertanggung jawab atas permainan judi ini dari klan obat. Melihat Yao Lingzi kecemasan, dia secara alami mengumumkan dengan cepat. Yao Lingzi dan yang lainnya tahu tentang kasus ini, jadi tentu saja mereka tidak akan terkejut. Tetapi wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah, dan matanya menatap kuali batu di depannya dengan curiga. Kuali obat adalah kunci untuk memurnikan pil obat. Jika kuali obat tidak baik, akan sulit untuk menahan kekuatan energi pil obat. Belum lagi Xiao Yan memiliki 3 api besar di langit, jadi dia bahkan lebih khawatir. Kuali ini terbuat dari esensi batu yang dikumpulkan dari kedalaman 10.000 meter di bawah tanah. Tidak mungkin obat apapun di bawah tingkat menengah dari peringkat ke-6 merusak kuali ini. Penatua ketiga melihat kekhawatiran Xiao Yan, tetapi penjelasannya tampaknya menjadi sedikit meremehkan. Xiao Yan tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kekhawatirannya mereda. Dia terlalu malas untuk memperhatikan penghinaan dalam kata-kata tetua ketiga, dan hanya bertanya dengan ringan, kapan itu akan dimulai? Penatua ketiga yang dibenci menahan amarahnya, mendengus dingin, dan segera menoleh untuk mengumumkan dengan keras, dalam kompetisi pertama, pil obat puncak kelas 5 Lingmandan, hanya ada satu bahan obat di depan setiap orang. Jika ada adalah pemenang, permainan akan berakhir,
dan jika tidak ada pemenang, obat yang disempurnakan akan ditingkatkan. Mulai sekarang, penatua ketiga melambaikan tangannya, menatap Xiaoyan dengan mata muram, dan mundur ke udara. Dengan ledakan keras, hampir bergegas ke depan, kuali obat di depan tiga jenius klan obat telah menyalakan api yang menderu, dan suhu kuali obat telah meningkat tajam. Hari ini, ketika Xiaoyan mencuri semua kemuliaan, terutama pada saat kecantikan, hampir semua tiga jenius dari keluarga Yao hampir meledak karena marah. Sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk menyelamatkan muka, mereka bertiga tidak sabar untuk menggunakan semua trik mereka untuk mempermalukan Xiaoyan dengan senyum yang indah. Ketika tiba saatnya untuk menang, bahkan jika Xiaoyan adalah murid dan cucu sang patriark, dia tidak akan mengatakan apa-apa di bawah kesenjangan kekuatan mutlak. Melirik tanaman obat di depannya, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat teknik mengalir tiga orang sibuk. Meski ketiganya arogan, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka bertiga memang jenius dalam memurnikan obat. Yao Lingzi adalah seorang apoteker yang dekat dengan peringkat ke-6, dengan kekuatan jiwa mendekati puncak di alam kaisar akhir dan api biru Haiyu peringkat 25, dua lainnya adalah apoteker dari peringkat ke-5, dengan peringkat yang sangat tinggi. Api binatang, meskipun agak sulit untuk memperbaiki 5 pil obat teratas, itu juga berhasil sekali. Ini semua informasi yang dikatakan kepala klan obat pada Xiaoyan sebelumnya. Namun, cukup bagus untuk bisa mencapai ketinggian ini dalam ratusan tahun. Jika aku tidak mendapat bantuan dari hantu dan baji Tianjue, aku mungkin tidak akan bisa melakukannya. Xiaoyan kembali sadar, dan melirik angin sejuk di depannya. Yao Ding, yang masih dingin, menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangannya yang tertutup jubah hitam dengan sangat stabil. Mengambil napas, Xiaoyan akhirnya bergerak ketika semua orang terkejut, bingung, dan bahkan berpikir bahwa Xiaoyan terlalu merendahkan. Begitu api biru abu-abu bercampur dengan tiga jenis api langit keluar, energi langit dan bumi tiba-tiba menjadi kerusuhan, kesejukan akhir musim gugur menghilang tanpa jejak, udara menjadi kering dan bahkan sedikit panas, dan daun kuning layu yang jatuh dari dahan di kejauhan berguling di udara dan belum mendarat, sisa sedikit uap air telah lama mengering, dan berubah menjadi bubuk halus putih abu-abu di tanah yang ditutupi dengan putih lapisan. Api biru abu-abu jatuh pada kuali obat, dan bahkan kuali obat, yang tidak berubah selama berabad-abad, berubah menjadi kemerahan. Nyala api tidak menyilaukan tiga orang dari keluarga Yao, mereka juga tidak menyebar dari kuali obat dengan sangat curiga, dan kemudian membengkak untuk pamer. Mereka hanya membakar dengan tenang di kuali obat, seolah-olah semua esensinya adalah dikendalikan oleh Xiaoyan. Dalam lingkup tripod obat, meskipun Xiaoyan berperilaku sangat rendah, api langit campuran adalah setelah ketiga api langit tingkat tinggi menyatu bersama. Begitu api biru abu-abu keluar, api yang sangat tinggi di kuali obat Yao Lingzi, Yao Meng dan Yao Hui tiba-tiba terbakar, berayun, menyusut erat ke satu sisi, menyusut, tampaknya ada energi tak terlihat yang menekan nyala api yang melompat. Ketiga Yao Lingzi awalnya melihat Xiaoyan tidak bergerak untuk waktu yang lama, dan berpikir bahwa Xiaoyan pemalu, tetapi tepat ketika ejekan menghina akan berkembang, itu memadat di sudut mulut mereka dengan tembakan Xiaoyan, dan kesombongan, yang baru saja bangkit itu seperti milik mereka. Seperti api yang meringkuk di dalam, mereka tiba-tiba layu, dan mereka memandang Xiaoyan dengan curiga, dan hati mereka sangat terkejut. Tidak ada yang bisa merasakan kekuatan api surgawi di tangan Xiaoyan lebih dari orang-orang dari keluarga obat-obatan yang tergila-gila dengan obat-obatan, tetapi semakin ini, semakin terkejut mereka di mata mereka. Mereka tidak dapat memahami jenis api surgawi di tangan Xiaoyan. Mereka merasa bahwa kekuatannya jauh di atas api surgawi peringkat ke-20, bagaimana dia bisa memilikinya. Api surgawi bermutu tinggi. Menurut mereka, Xiaoyan hanyalah orang kaya baru. Meskipun dia punya uang,
Api surgawi jelas tidak bisa dibeli dengan uang. Bab 616. Pada saat ini, mereka hanya bisa berdoa di dalam hati, berdoa agar Xiao Yan hanya sedikit lebih baik di langit, dan keterampilan alkimianya masih sangat buruk. Di udara adalah para tetua dari keluarga Yao dan yang lainnya berdiri jauh, meskipun udara sepanas musim panas di bawah nyala api, hati semua orang benar-benar dingin. Terlepas dari kepala klan obat yang telah berhubungan dengan Xiao Yan dan belajar tentang api langit dan kekuatan jiwa Xiao Yan, para tetua tidak tahu tentang situasi dan detail Xiao Yan. Belum lagi api tingkat tinggi hari itu telah mengejutkan semua orang, hanya karena api langit terkondensasi dalam kuali obat dan tidak bubar, tanpa jejak kebocoran dan limbah, dapat dilihat bahwa api Xiao Yan kontrol kemampuan telah mencapai tingkat kesempurnaan. Untuk seorang apoteker yang bisa bermain dengan api dengan luar biasa, seberapa rendah kekuatan jiwa dan kemampuan pemurniannya. Wajah tetua ketiga menjadi sangat indah, seperti daun maple di bulan Mei. Penatua pertama menghela nafas dalam-dalam dan melihat ekspresi bangga kepala suku klan Yao yang menarik janggutnya. Tiba-tiba, dia merasa agak tua, dan bahkan penglihatannya sangat tidak akurat. Wajah keriput tetua kedua tampak sedikit lebih tua, dan tanpa kemuliaan di awal, ekspresinya menjadi jauh lebih gelap. Para tetua lainnya tampak bingung dan rumit, melihat pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. Namun, yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa api biru abu-abu baru saja membakar kuali obat menjadi merah, ketika Xiao Yan menjentikkan jarinya sedikit, dan bahan obat di platform batu jatuh dengan cepat dan teratur seperti panah dari senar. Di dalam kuali obat, pengendalian panasnya sungguh luar biasa. Puluhan bahan obat dengan sifat obat yang berbeda dan titik leleh yang berbeda berada di tripod yang sama. Mereka tidak berjauhan satu sama lain, tetapi tampaknya tidak saling mengganggu. Jika Anda melihat samar, warna api yang membungkus mereka berbeda, dan jelas bahwa daya tembak api juga besar dan kecil. Secara berbeda, pembakaran dimulai pada saat yang sama di mata semua orang dengan takjub. Semua jenis cabang dan daun hijau telah sedikit melengkung dan sedikit hangus, dan ada tanda-tanda meleleh menjadi cairan secara bertahap, dan aroma jamu yang kuat meresap ke udara untuk waktu yang lama. Semua orang saling memandang dengan tidak percaya di mata mereka. Memurnikan puncak ramuan obat kelas 5 secara bersamaan dapat memperbaiki semua bahan obat pada satu waktu, baik dengan keberanian luar biasa atau kemampuan manipulasi yang sangat halus, dan kemampuan manipulasi ini telah melampaui tingkat apoteker kelas 5, mungkinkah itu? Xiao Yan ini sudah. Semua orang enggan untuk terus membayangkannya. Wajah yang terbakar membuat semua orang mengaitkan ini dengan Xiao Yan. Meskipun dia mampu, dia masih terlalu muda dan terlalu keras kepala. Hanya patriark klan obat, mencengkeram janggutnya, bahkan lebih tersenyum, dan kepuasan menyebar dari matanya ke seluruh wajahnya. Pada saat ini, Yao Lingzi telah berhasil mengekstraksi beberapa bahan obat, dan cairan sebening kristal mengambang di sekelilingnya, dan kekuatan obat murni yang tak tertandingi secara tak terlihat memamerkan kekuatannya yang mengesankan. Berpikir bahwa Yao Lingzi, yang selalu memenangkan tepuk tangan di masa lalu, menunggu lama, tetapi tidak menunggu kekaguman yang biasa, dia akhirnya tidak bisa tidak melirik Xiao Yan, adegan di mana Xiao Yan mengekstrak semua obat, bahan pada satu waktu hanya jatuh ke tempatnya matanya. Jika Yao Lingzi disambar petir, dia tidak bisa kembali ke akal sehatnya untuk sementara waktu, jantungnya tampak kencang, dan dia hampir tidak bisa menghirup udara, dia hanya berdiri di sana dengan kosong, wajahnya menjadi pucat. Mungkin lingkungannya terlalu sunyi, begitu sunyi sehingga Yao Meng dan Yao Hui mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan kedua jenius itu tiba-tiba tenggelam ketika mereka melihat ke atas. Masih ada banyak ramuan obat yang ditempatkan di platform batunya, dan rasa ketidakberdayaan masih datang ke hatinya, dan mata yang menatap Xiao Yan sudah dipenuhi dengan kekaguman dan bahkan kekaguman.
Meskipun dua jenius dari keluarga Yao sudah sangat baik, dan meskipun ramuan obat Yao Lingzi disempurnakan jauh lebih lancar dari sebelumnya, di depan tangan Xiao Yan, mereka semua tampak suram. Kesedihan seorang jenius adalah bertemu dengan seorang jenius yang tiada taranya, terutama ketika Yao Lingzi melihat sekilas tubuh Jenny yang anggun dengan pinggang yang sedikit terentang, dan mata indah yang sempit dan panjang itu hanya mekar untuk Xiao Yan, dan hatinya bahkan lebih seperti ditusuk oleh 1000 pisau sama tidak nyamannya, dan mengutuk Xiao Yan tidak tertahankan. Orang yang sombong pasti tidak akan berakhir dengan baik. Semakin Yao Lingzi mengutuk di dalam hatinya, semakin banyak kuali obat di depan Xiao Yan yang terbakar, dan semakin kuat aroma obat yang menyusup ke dalam hatinya. Melalui kuali obat yang hampir tembus cahaya yang dibakar oleh langit biru keabu-abuan, orang bisa samar-samar melihat tetesan air yang kental merembes keluar dari lusinan ramuan obat, dan tetesan itu mengembun, sebening kristal seperti batu giok yang berharga. Tidak peduli seberapa mewah dan gesit teknik Anda, hasilnya tergantung pada pil terakhir. Dengan kesempatan pertama saya untuk meramu pil, selama saya tidak terganggu, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat memenangkan Anda. Kepala jenius, yang kesurupan sesaat, menggigit bibirnya dengan giginya. Rasa asin yang keluar dari bibirnya dan rasa perih yang menusuk jantungnya langsung membuatnya menahan pikirannya. Dia menatap hidung, mulut, dan mulutnya di jantungnya. Dia dengan cepat memasuki alam melupakan hal-hal dan aku. Melihat apa yang Yao Lingzi lakukan, para tetua ketiga secara bertahap mengungkapkan kegembiraan mereka, dan bahkan kepala keluarga Yao mengangguk sedikit, hanya Nan Erming dan Ziying yang mengejek. Namun, Yao Meng dan Yao Hui tidak memiliki ketekunan yang begitu kuat. Di antara mereka, Yao Hui gemetar dengan kekuatan jiwanya di bawah kepanikan, dan ramuan obat berubah menjadi abu dalam nyala api. Untuk kompetisi dengan hanya sepasang bahan obat, ini sama dengan kalah, dan Yao Hui mundur dari platform batu dengan wajah pucat. Yao Meng juga tersesat dalam penyimpangan Xiao Yan, tetapi dia lebih beruntung daripada Yao Hui, dan dia akhirnya diselamatkan dengan pengendalian tembakan yang baik. Meskipun tidak ada masalah serius, itu jauh di belakang Xiao Yan dan Yao Lingzi dalam hal waktu. Aliansi Yao hanya bisa melirik Xiao Yan dengan mata penuh emosi yang kompleks, dan kemudian mengubur kepalanya mengejar jejak keduanya. Api binatang tingkat tinggi hampir habis. Di platform batu yang luas, suasana musim gugur telah berlalu, dan kekeringan menjadi lebih tebal. Api yang menyala dari kuali pengamplasan memuntahkan api ke langit, memantulkan langit di atas klan Yao dengan warna merah menyala, seperti matahari terbenam di malam. Kompetisi pemurnian obat dari 3 orang di lapangan secara bertahap mencapai momen kritis. Yao Lingzi yang tenang bergerak lebih dan lebih lancar, dan tidak ada jejak tanduk kijang yang tergantung di antara gerakannya. Dia mengambilnya dan melemparkannya ke tripod obat. Metode ini memiliki efek samar meniru Xiao Yan, dan yang mengejutkan adalah bahwa Yao Lingzi benar-benar melakukannya. Banyak bahan obat yang jelas-jelas berlapis dalam kuali obat sesuai dengan sifat obatnya, dan mereka tunduk pada nyala api. Tangan Yao Lingzi sangat stabil, dan api langit biru bercampur dengan semangat juang bintang 5 membakar api dengan sangat kuat. Api biru samar menyerupai karakter Yao Lingzi, begitu sombong sehingga dia tidak mau ditahan, dan segera meluap kuali obat, dan bahkan membungkus seluruh kuali raksasa di dalamnya. Yao Ding seperti manik-manik batu yang dibesarkan dalam api yang mengamuk, dengan ringan menunjukkan keengganan Yao Lingzi untuk menyerah dengan mudah.